Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan kisah Qin Mu yang sedang dites oleh ras penciptaan, sebelum dirinya dinobatkan sebagai bayi ajaib ras penciptaan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Raja Ilahi, apa ujian ketiga? Qin Mu bersemangat tinggi saat dia bertanya sambil tersenyum. Raja Ilahi Lang Weo balas tersenyum. Tes ketiga adalah pada seni ilahi kesadaran Anda. 9 master penciptaan melangkah maju. Mereka duduk di sekitar altar dan menutup mata mereka, hanya menyisakan mata berbentuk segi 6 di tengah alis mereka terbuka. Qin Mu mengerutkan kening dan menatap Xu Jun. Dia tidak tahu banyak tentang seni ilahi kesadaran. Xu Jun tidak mengajarinya banyak, dan tidak ada seni ilahi kesadaran penuh dalam kesadaran Kaisar Besar. Qin Mu mengepalkan giginya dan menutup matanya, membuka yang ada di jantung alisnya, berpikir, seni ilahi diciptakan oleh orang-orang. Karena mereka pernah melakukannya sebelumnya, saya juga bisa melakukannya. Saya akan membuatnya sekarang dan berhadapan dengan Tuan Penciptaan ini di sini. Dia diam-diam menyemangati dirinya sendiri, aku tubuh Tuan, aku bisa melakukannya. Salah satu master penciptaan memiliki cahaya yang bersinar dari dahinya. Seekor naga emas berenang keluar, memamerkan cakar dan giginya dan memuntahkan awan dan kabut. Qin Mu sedikit bingung. Master penciptaan ini memvisualisasikan seni ilahi yang nyata. Bagaimana itu berbeda dari menggunakan ki vital untuk membangun rune untuk membentuk seni dewa berbentuk naga? Jika saya dapat menggunakan kesadaran untuk menggantikan ki vital, dapatkah saya melakukan yang sebaliknya? Dia memikirkannya, dan kesadaran mengalir keluar dari jantung alisnya, membentuk naga emas yang berenang keluar darinya. Segera jatuh di tanah. Apakah saya memvisualisasikan Fatih Dragon? Vena muncul dari dahi Qin Mu. Setiap kali dia mencoba memvisualisasikan naga, benda yang dia visualisasikan memiliki kesamaan dengan naga kilin. Dia duduk di benaknya dan memutuskan untuk memvisualisasikan para dewa kuno sebagai gantinya. Dewa-dewa kuno segera berjalan keluar dari jantung alisnya dan memenuhi altar pengorbanan. Xu Jun diam-diam berkata, bajingan, itu bukan bagaimana Anda menggunakan kesadaran ilahi. 9 master penciptaan duduk diam ketika kesadaran mereka berubah menjadi kekhasan seperti naga, burung phoenix, gunung, dan sungai yang mengalir menuju Qin Mu. Kesadaran Qin Mu digunakan, dan para dewa kuno di altar pengorbanan memblokir seni ilahi bergegas ke arahnya, membunuh produk mereka. Naga ilahi dirobek oleh Adipati Surga yang dia bayangkan. Saat hancur, itu menjadi kesadaran yang bergegas ke tubuh Adipati Surga, membentuk pedang besar yang merobeknya keluar. Setelah Adipati Surga terkoyak, pedang besar itu menjadi cakram yang berputar dengan gila. Adipati Surga yang divisualisasikan Qin Mu berubah menjadi abu, kesadarannya diambil. Qin Mu terkejut. Sebelum dia bisa datang dengan tindakan balasan, dewa-dewa kuno yang dia visualisasikan dieksekusi oleh 9 tuan penciptaan. Penguasa bumi yang divisualisasikan memiliki tanduknya dicabut, dan matanya ditusuk, sementara Ibu Pertiwi dipukuli sampai mati dan dibakar menjadi abu. Para dewa kuno lainnya juga mati secara brutal. Paling-paling, mereka bisa bertahan 1 atau 2 hit sebelum disempurnakan. Keringat dingin keluar dari dahi Qin Mu. Dewa-dewa kuno yang divisualisasikannya kuat, tetapi mereka tidak sekuat para penguasa seni ilahi kesadaran ciptaan, yang dia anggap remeh. Xu Jun juga tidak pernah mengajarinya seni ilahi kesadaran, yang menyebabkan pembentukan dewa-dewa kuno segera hancur. Para penguasa kesadaran penciptaan itu aneh dan sulit dipertahankan. Seni ilahi mereka tidak memiliki keadaan yang solid. Jika mereka memvisualisasikan naga atau phoenix, mereka bisa berubah menjadi bentuk lain segera untuk menargetkan kelemahan para dewa kuno yang dia bayangkan. Ini benar-benar berbeda dibandingkan dengan seni ilahi yang berasal dari rune ki vital. Dia bisa mengendalikan dewa-dewa kuno yang divisualisasikan ini dan bahkan menggunakannya untuk menyebarkan seni ilahi. Namun, mereka tidak cukup kuat untuk menahan para master seni ilahi kesadaran penciptaan ini. Kecakapan para dewa kuno yang dia bayangkan tidak lebih dari dewa yang mencapai ranah dewa. Kesadaran seni ilahi begitu sulit untuk dihadapi. Ribuan pikiran melintas di kepala Qin Mu saat ia mencoba memikirkan cara untuk menangani ini dengan cepat. Namun, sangat sulit baginya untuk memahami cara untuk beradaptasi dengan seni ilahi kesadaran ini. Itu sangat sulit karena dia harus menghadapi 9 master penciptaan pada saat yang bersamaan. Raja Ilahi Xu Jun, apakah seni ilahi dari 3 raja zaman purba begitu menjijikkan? Raja Ilahi Lang Weo menatap kepala di atas tahta itu, dengan samar-samar tertawa dan berkata, bayi suci itu seperti anak kecil yang tidak memahami kesadaran seni ilahi, seperti Anda. Cara dia menggunakan kesadarannya itu lucu. Tidak terduga bahwa Xu Jun, salah satu dari 3 raja purba, memiliki standar seperti itu. Xu Jun memberikan humf dingin dan tampak tidak senang. Aku tidak memberikan kesadaranku seni ilahi kepadanya. Jika saya melakukannya, dia akan dapat mengalahkan 100 master penciptaan dengan mudah, apalagi 9. Raja Ilahi Lang Weo sedikit mengernyit dan berbisik, jadi bayi suci belum belajar kesadaran tentang seni ilahi.
Shu Jun diam. Alis Raja Ilahi Lang Wu berkerut. Qin Mu, tiba-tiba, belum belajar seni ilahi kesadaran. Dia berpikir bahwa Shu Jun adalah Tuan Qin Mu dan karenanya akan memberikan seni ilahi kepadanya. Itu akan membuat tes yang Qin Mu hadapi lumayan, jika tidak mudah. Gagasan Qin Mu tidak mengetahui seni ilahi kesadaran tunggal tidak terlintas di benaknya sama sekali. Jika ini berlangsung, dia tidak akan bertahan lebih lama. Raja Ilahi Lang Weo menenangkan diri dan berpikir, setelah dia meninggal, kita dapat mengambil batu ilahi primordium agung, meterai kaisar agung, dan altar pengorbanan kaisar besar untuk menciptakan bayi suci lainnya. Begitu dia berpikir begitu, Qin Mu tiba-tiba tertidur di altar pengorbanan di sisinya. Raja Ilahi Lang Weo tertegun. Tidur pada titik waktu seperti itu. Di altar pengorbanan, Qin Mu menggunakan sutra bencana tanpa batas, dan tiba-tiba, Qin Mu kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di altar pengorbanan. Mereka berisik saat mereka berkelahi, membuat keributan. Qin Mu kecil ini meniru 9 master dari seni ilahi ciptaan, berusaha untuk mencapai kesadaran yang selalu berubah seperti yang dimiliki para master ciptaan. Segera, mayat Qin Mu kecil ini berserakan di lantai. Beberapa meledak dari kesadaran ilahi lawan mereka, sementara beberapa kepala mereka dipotong. Beberapa dihancurkan oleh gunung-gunung besar, sementara yang lain terbelah dua oleh 2 naga. Beberapa memiliki api ilahi meledak dari tubuh mereka, mati karena bakar diri. Beberapa dari mereka bahkan memuntahkan air dari setiap pori tubuh mereka, sebagai akibatnya tenggelam. Adegan itu sangat kejam dan brutal. Adegan itu ramai di altar pengorbanan. Namun, 9 master seni ilahi ciptaan telah mencapai puncaknya. Tiba-tiba, Qin Mu membuka matanya dengan keras, dan dunia mimpi runtuh. Qin Mu kecil, yang telah meninggal dengan berbagai cara, menghilang seperti itu adalah mimpi. Qin Mu duduk dan menutup matanya, dan mata dewanya terbuka. Dia menciptakan listrik dan penerangan di seluruh altar pengorbanan dari ketiadaan. Itu membentuk petir besar yang menghujani petir dan kilat seperti hujan. Area di sekitar altar pengorbanan segera menjadi samudera guntur dan kilat, mengalahkan 9 master seni ilahi ciptaan menjadi bubur, mengisi mereka dengan lubang. Mereka ditempatkan dalam kondisi diam sebagai hasilnya. Ketika petir mendarat, ia berubah menjadi kecambah yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh bersama angin, membuat seluruh altar pengorbanan menjadi hutan primordial hijau. 9 penguasa ciptaan itu akan mengendalikan kesadaran mereka ketika embusan angin tiba-tiba meniupkan pasir ke arah mereka, menenggelamkan hutan. Angin ilahi mengambil api ilahi yang baru terbentuk dan bergegas menuju mereka. Lautan api ada di samping mereka dalam sekejap. Jantung 9 master alis ciptaan memiliki cahaya yang besar datang dari mereka. Mereka bekerja bersama dan menggunakan kesadaran mereka untuk melawannya, tetapi kekosongan itu terbuka, dan tiba-tiba, bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk galaksi di depan mereka. Bintang-bintang baru terus mengalir keluar dari galaksi, menarik Qin Mu dan lautan api semakin jauh. Pada saat itu, lautan api tiba-tiba berubah menjadi burung gagak yang tak terhitung jumlahnya yang terbang melintasi galaksi dengan berisik. Mereka membentuk jembatan murai yang membentang di galaksi. Ketika burung gagak menciptakan jembatan itu, mereka tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Masing-masing dari mereka menjadi ular besar yang membuka mulut mereka, memburu 9 tuan penciptaan. Mereka terkejut dan memodifikasi kesadaran dan seni ilahi mereka lagi untuk menjadi jaring besar yang dilemparkan ke arah ular besar. 9 ular besar masuk ke jaring dan tiba-tiba bubar, menjadi kesadaran bergulir yang mengalir ke puncak kepala mereka. 9 tuan penciptaan membuka mata mereka dan menolak untuk bergerak, dahi mereka menuangkan keringat dingin. Kesadaran Qin Mu telah menyerang tubuh jasmani mereka, dan dengan memvisualisasikan makhluk besar, ia bisa meledak tubuh jasmani mereka. Cukup! Suara Raja Ilahi Lang Weo datang pada waktu yang tepat. Kesadaran Qin Mu langsung terbang keluar dari 9 tuan tubuh ciptaan ini, membentuk 9 aliran jet tak terlihat yang kembali ke jantung alis Qin Mu di altar pengorbanan. Raja Ilahi Lang Weo membungkuk dan berkata kepada kepala besar di sampingnya, seperti yang diharapkan dari Raja Ilahi Shu Jun, salah satu dari 3 Raja Purba. Anda berbohong kepada saya tentang tidak mengajarinya apa-apa, bukan? Sepertinya kesadarannya pencapaian seni ilahi tidak buruk sama sekali. Shu Jun tertegun ketika dia bergumam, aku benar-benar tidak. Tunggu, aku lakukan. Secara alami, sebagai Raja Ilahi Primordial, saya punya trik sendiri. Meskipun saya mungkin ceroboh dalam mengajarinya seni ilahi kesadaran dangkal ini, itu sudah cukup untuk berurusan dengan Tuan Penciptaan yang terlatih. Ekspresinya tetap tidak berubah. Raja Ilahi Lang Weo tersenyum sedikit sebelum berdiri dan berkata, bayi suci telah melewati 3 ujian besar. Meskipun mereka sulit, mengingat kemampuan bayi suci, dia secara alami melewati mereka. Tes terakhir adalah kecerdasannya. Dia berjalan ke altar pengorbanan dengan santai. Cahaya mengalir keluar dari jantung alisnya seolah-olah itu membuka jalan, menyelimuti Qin Mu. Hati Qin Mu berdebar saat dia melihat keluar dari dunia. Di luar altar pengorbanan,
Para master tindakan penciptaan sangat cepat, secepat kilat bayangan. Dia mendongak dan melihat bahwa matahari di langit bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Set hampir secepat naik. Terbitnya bulan dan terbenamnya matahari hampir seketika. Dalam sepersekian detik, matahari dan bulan mengubah posisi sebanyak 3 kali. Alam kesadaran tertinggi. Hati Qin Mu bergetar. Raja Ilahi Lang Weo berdiri di sampingnya, berbisik, alam seni ilahi ini adalah teknik pamungkas musuh kita. Anda harus menggunakan kecerdasan Anda sendiri untuk mematahkannya untuk lulus tes saya. Jika tidak, bahkan jika Anda adalah bayi suci, Anda akan mati karenanya. Qin Mu berbisik kembali, Grand Emperor? Hati Raja Ilahi Lang Weo sedikit tersentak saat dia menatapnya. Dibandingkan dengannya, Qin Mu sangat kecil. Dia adalah Raja Ilahi dari para ahli penciptaan dan memiliki tubuh jasmani sebesar tubuh Dewi Yin Surgawi. Qin Mu sangat kecil berdiri di sampingnya. Itu memang seni ilahi Kaisar Besar. Raja Ilahi Lang Weo tidak menyangkal hal itu, dengan mengatakan, Kaisar Besar mengkhianati kita dan hampir membuat kita punah. Aku akan membalaskan dendam kita apapun yang terjadi. Aku ada hanya untuk membalas dendam padanya. Namun, meskipun saya bisa meniru seni ilahinya, saya tidak berani mengatakan saya bisa mematahkannya. Qin Mu mengerutkan kening dan menyelidikinya, jadi Anda mengatakan bahwa Grand Emperor masih hidup? Tapi aku melihatnya mati di Great Fight. Tubuh jasadnya terperangkap dalam alam kesadaran tertinggi oleh Yang Mulia Yun Yang Mulia dan para ahli penciptaan. Raja Ilahi Lang Weo menggelengkan kepalanya dan mengecilkan tubuh jasmaninya seukuran Qin Mu, lalu berkata, Kaisar Besar masih hidup. Tuan-tuan ciptaan yang tak terhitung jumlahnya menyembahnya saat itu, menjadikannya makhluk terkuat di dunia dengan tubuh dan kesadaran tubuh terkuat. Dia tidak mungkin terjebak di sana. Dia berbisik, dia memiliki kesadaran yang tidak bisa dihapus. Dia dapat bertahan dalam bentuk apapun, bahkan tanpa tubuh, jiwa, atau bagian dari kesadarannya. Kaisar Agung yang wafat di Great Fight hanyalah bagian dari dirinya. Dia memiliki bagian lain dari dirinya yang masih hidup di istana leluhur. Qin Mu mengerutkan kening. Seseorang hanya bisa menggunakan kesadaran Dewa Abadi untuk bertahan selamanya setelah berkultivasi ke tingkat Crimson Emperor. Seseorang hanya bisa sepenuhnya menghilangkan Crimson Emperor setelah menyingkirkan kesadaran Dewa Abadinya. Makhluk seperti Grand Emperor, monster yang dibentuk oleh banyak ciptaan yang tak terhitung jumlahnya, harus memiliki kesadaran yang lebih kuat daripada Crimson Emperor. Akan sangat sulit untuk menghilangkannya. Mengapa dia ingin melenyapkan para master penciptaan? Qin Mu bingung ketika dia bertanya, apakah dia bukan dari ras yang sama? Itu karena bagaimana para master penciptaan yang menciptakannya. Jika mereka dapat membuatnya, mereka dapat membuat orang lain seperti dia. Dia ingin melenyapkan semua tuan ciptaan lain untuk umur panjang pemerintahannya. Raja Ilahi Lang Weo mengatakan kepadanya fakta yang mengerikan. Sekarang, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Anda perlu mempercepat. Anda memiliki waktu tak terbatas untuk memecahkan dunia ini dengan saya di samping Anda. Saya melemparkan bidang ini yang bahkan saya tidak bisa keluar. Hati Qin Mu berdebar saat dia melihat gadis di sampingnya. Dia tiba-tiba sadar dan mengalihkan pandangannya dari payudaranya, mengingatkan dirinya sendiri, Qin Mu, Anda harus bertahan tanpa Fatih Dragon di samping Anda. Dia menenangkan dirinya dan berusaha untuk tidak melihat gadis ini dengan kulit putihnya yang sehalus giok. Qin Mu mengambil segel Kaisar Agung dan altar pengorbanan Kaisar Besar. Raja Ilahi Lang Weo berkomentar, jika Anda mengambil dua hal ini di depan Kaisar Besar, Anda pada dasarnya ingin mati. Qin Mu menyingkirkan mereka dan dengan hati-hati mengukur ranah kesadaran tertinggi. Dia menggunakan dua harta itu untuk menghancurkan alam kesadaran tertinggi di Fight Besar. Tanpa mereka, dia mendapati dirinya tidak berdaya melawannya. Pasti ada jalan, pasti ada jalan. Dia berjalan berkeliling saat matahari terbit dan terbenam di atasnya. Matahari dan bulan bertukar tempat berulang kali. Setahun telah berlalu, Raja Ilahi Lang Weo mengingatkannya. Qin Mu panik. Tiba-tiba, dia mendapat inspirasi, dan jepit rambut Peachwot muncul di tangannya. Raja Ilahi Lang Weo bingung ketika dia melihatnya. Qin Mu memanfaatkan ki vitalnya untuk mengaktifkan jepit rambut. Dengan satu gelombang, seluruh alam kesadaran tertinggi terbelah. Bulan bergerak berhenti, dan bintang-bintang tergantung di sisi timur, diam. Segala sesuatu di luar kembali normal. Raja Ilahi Lang Weo tertegun saat dia melihat pemandangan itu. Dia tidak dapat berbicara. Qin Mu tertegun juga, dan dia tiba-tiba merasa kedinginan. Dia melanjutkan, saya sudah menemukan jawabannya. Saya tahu siapa yang membunuh Yang Mulia Ling. Baginya, Yang Mulia Ling harus mati. Raja Ilahi Lang Weo tetap kaget dan tampak seolah-olah dia belum mendengarnya. Qin Mu membuat pukulan dengan jepit rambut Peachwot, membuka dunia kesadaran tertinggi yang telah mengganggunya selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu terlalu mengejutkan. Untuk orang luar, Qin Mu telah menggunakan 1 tahun untuk menerobos ranah kesadaran tertinggi. Namun, baginya,
Qin Mu hanya menggunakan waktu singkat untuk berpikir sebelum menggunakan jepit rambut untuk menerobos dunia tanpa tandingan ini. Siapa yang membunuh Yang Mulia Ling? Dia bertanya dengan kosong. Siapa Yang Mulia Ling? Qin Mu mondar-mandir dengan penuh semangat di atas altar pengorbanan dan tertawa terbahak-bahak. Kaisar besar. Itu dia? Orang yang mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi untuk membunuh Yang Mulia Ling. Raja Ilahi Lang Weo masih hilang. Siapa Kaisar Langit? Qin Mu sangat bersemangat. Kadang-kadang dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan kadang-kadang dia melambaikan jepit rambut patchwork di sekitarnya sambil mengitari berulang kali. Seni substansi ilahi yang tidak berubah dari Yang Mulia Ling justru bisa menekan alam kesadaran tertinggi Kaisar Agung. Sebenarnya, tidak hanya menekannya, menghancurkannya sepenuhnya. Kesadaran alam kesadaran tertinggi membekukan ruang waktu, menciptakan ruang waktu yang tak bergerak dan fenomena aneh dari dunia luar berubah dengan kecepatan tinggi. Siapapun yang memasuki alam kesadaran tertinggi membeku. Namun, substansi seni ilahi yang tak berubah dari Celestial Venerable Ling mungkin tidak ada dalam konsep ini yang dikenal sebagai waktu. Yang disebut aliran waktu hanyalah fasad yang disebabkan oleh perubahan zat. Seni ilahi mereka berada di dua ujung ekstrim spektrum. Yang satu menggunakan kesadaran untuk menentukan substansi, sementara yang lain menggunakan substansi untuk menentukan kesadaran. Tampaknya Kaisar Besar memahami Great Dao Control ruang waktu. Namun, seni ilahi Celestial Venerable Ling menunjukkan kepadanya bahwa keterampilan pamungkas terkuatnya hanyalah fasad yang disebabkan oleh perubahan substansi. Alam kesadaran tertingginya hanyalah ilusi yang tertusuk oleh substansi seni ilahi Celestial Ling yang tidak berubah. Itulah sebabnya Yang Mulia Ling harus mati. Selama Yang Mulia Ling hidup, dia tidak bisa dianggap tak tertandingi. Raja Ilahi Lang Weo menggelengkan kepalanya. Dia mengalami beberapa kesulitan mengikuti garis pemikirannya. Ketika Raja Ilahi Lang Weo memandangi orang yang belum mencapai 2 tahun ini, dia benar-benar merasa bahwa dia cukup memesona ketika menganalisis misteri. Raja Ilahi Lang Weo, apakah Yang Mulia Ling, Yang Mulia Yun, atau Grand Emperor pernah melihatmu sebelumnya? Qin Mu tiba-tiba berkata, salah satu dari mereka pasti melihat Anda sebelumnya. Itu sebabnya mereka mampu menciptakan Jue Wuchen, yang sangat sempurna, dan menggunakannya untuk merayu Kaisar Langit kuno. Di antara mereka bertiga, siapa sebenarnya yang pernah melihatmu sebelumnya? Raja Ilahi Lang Weo dengan murah hati mengizinkannya untuk memeriksanya. Dia berkata dengan lembut, kamu telah lulus tes keempat, tes kecerdasan. Qin Mu terus menatapnya. Salah satu dari mereka pasti melihatmu sebelumnya. Itu sebabnya mereka bisa membuat seseorang persis seperti Anda. Sangat penting untuk mengetahui siapa yang memikirkan ide menciptakan Jue Wuchen untuk merayu Kaisar Langit kuno. Saya sangat ingin tahu, Raja Ilahi Lang Weo, apakah Anda pernah berada di luar sebelumnya? Dia menambahkan, apa yang saya maksud adalah, selama era Dragon Han, apakah Anda pernah meninggalkan kekosongan besar? Raja Ilahi Lang Weo tersenyum tipis. Bayi suci, aku Raja Ilahi, dan kau bayi suci. Tidak perlu terlalu penasaran, kalau tidak, mungkin ada bahaya datang ke arah Anda. Qin Mu segera menurut dan berhenti bertanya. Dia membuka jubah merahnya yang besar dan duduk di altar pengorbanan dengan patuh. Raja Ilahi Lang Weo berjalan dari altar pengorbanan dan kembali ke tempat duduknya. Dia berkata, bayi suci telah melewati 4 ujian. Tolong ajak dia untuk beristirahat. Berbagai kepala, silakan lanjutkan untuk mempersiapkan persembahan agung bagi dunia roh leluhur. Dalam beberapa hari, kita akan mengadakan persembahan besar, mengirim bayi suci ke dunia roh leluhur. Mengikuti instruksinya, Xiu Zhong dan para pemimpin lainnya mulai bertindak. Qin Mu juga turun dari altar pengorbanan. Ketika dia melihat Xu Jun, yang berada di altar, dia memperhatikan bahwa dia memiliki ekspresi yang tidak bahagia. Kulit Xu Jun cukup tebal, dan dia terkekeh dengan ekspresinya yang tidak berubah. Selamat, bayi suci. Qin Mu mendengus. Ketika dia memikirkan tindakan tak berperasaan dari orang ini, beberapa ketidakbahagiaan muncul di hatinya. Raja Ilahi Lang Weo berkata, bayi suci, pencapaian Anda dalam kesadaran seni ilahi tidak cukup tinggi. Anda harus menghabiskan waktu ini dengan berfokus pada seni ilahi zaman sekarang dari para ahli penciptaan. Saya tidak ingin menghabiskan setengah hari untuk menjelaskan identitas manusia Anda kepada roh leluhur kami ketika saya berada di dunia roh leluhur. Jika Anda cukup mahir, roh leluhur akan menerima Anda sebagai bayi suci, terlepas dari apakah Anda manusia atau bukan. Jika Anda tidak cukup mahir, saya harus mengambil rute rumit untuk membuat mereka menerima Anda. Dia memiliki aura yang menekan. Meskipun dia terlihat persis sama dengan Yun Chu Xiu, temperamennya sangat berbeda. Qin Mu setuju dan bertanya, Raja Ilahi, apa tujuan bertemu roh leluhur di dunia roh leluhur? Warisan. Raja Ilahi Lang Weo mengambil langkah untuk pergi ketika dia berkata, untuk menerima warisan dari para ras penciptaan. Peradaban ras kita dari zaman purba kuno sampai hari ini telah mengumpulkan pengetahuan tanpa batas.
Jika roh nenek moyang kita mengakui Anda, mereka akan memberikan pengetahuan ini kepada Anda, langsung mengubah Anda menjadi keberadaan yang paling terpelajar di alam semesta. Hati Qin Mu berdebar liar. Memperoleh miliaran tahun akumulasi pengetahuan para empu peradaban ciptaan? Apakah itu bukan kesepakatan yang bagus? Meskipun mereka tampak seperti sekelompok primitif sebelum dimulainya peradaban mereka dan sangat vulgar, peradaban yang mereka ciptakan setelah mereka mengasimilasi sistem harta ilahi dan istana surgawi sangat luar biasa. Juga, penguasa penciptaan adalah pencipta bintang dan dunia. Itu layak untuk dihormati dan dikagumi. Xu Jun sangat iri. Dia berpikir, kalau saja aku adalah bayi suci. Saat Raja Ilahi Lang Weo pergi, kesadarannya bergema di kepala Qin Mu. Aku sementara akan tinggal di aula bulu hijau klan Xiu. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda dapat mencari saya. Qin Mu mengakui kata-katanya, mengawasinya saat dia pergi. Xu Jun berkata, Raja Ilahi ini, Lang Weo, luar biasa. Jika itu aku tidak akan bisa mengakui orang luar sebagai bayi suci dari para ciptaan. Namun, dia cukup berpikiran terbuka untuk mengakui Anda. Luasnya pikirannya adalah sesuatu yang saya tidak bisa menandingi. Memang, Raja Ilahi Lang Weo memiliki visi luas dan keberanian besar. Dia tidak kalah dengan pria. Faktanya, dia jauh lebih kuat dari satu. Qin Mu juga penuh pujian untuk wanita itu. Tiba-tiba, dia meliriknya dan mendengus. Xu Jun memberikan dua tawa kering dan berkata, ada alasan aku tidak memberikan seni ilahi kepadamu. Anda tidak membantu saya memulihkan otak saya, jadi saya harus mempertahankan beberapa cara untuk menukar kesadaran, ki, dan darah Anda. Jika aku mengajarimu segalanya, kamu pasti akan membunuhku. Kemarahan Qin Mu disubsidi sebagai perasaan sakit menghilang tanpa jejak. Dia kemudian tertawa. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Karakter Qin Mu seperti itu. Dia dan Xu Jun hanya memanfaatkan satu sama lain ketika mencoba untuk tersandung satu sama lain. Karena Xu Jun adalah Raja Ilahi dari para ciptaan, ia menolak untuk mengenalinya sebagai bayi suci. Oleh karena itu, Xu Jun diharapkan memberinya masalah. Qin Mu masih memiliki sedikit pemikiran. Para master penciptaan dari klan lain, termasuk klan Zili, klan Zuqiu, klan Yanlong, dan klan Xiatai, terus-menerus tiba di wilayah klan Xiu. Di bawah komando kepala mereka mulai memvisualisasikan, membangun altar pengorbanan raksasa dan mempersiapkan ritual persembahan. Qin Mu dan Xu Jun bersama anak-anak penguasa penciptaan. Meskipun mereka masih muda, pengetahuan mereka sangat luar biasa. Ini karena mereka diresapi kesadaran saat mereka dilahirkan. Karena itu, mereka memiliki basis pengetahuan seorang master penciptaan yang dewasa. Meskipun mereka tahu banyak, kesadaran mereka tidak kuat. Mereka masih perlu bekerja dan berlatih pada berbagai seni ilahi kesadaran mereka sebelum mereka dapat sepenuhnya memahami mereka. Qin Mu ingin berinteraksi dengan anak-anak ini sehingga dia bisa memahami dasar seni ilahi dari para master penciptaan. Meskipun ia mampu mengalahkan banyak master ciptaan dewasa selama 4 ujian dan seni ilahi kesadarannya mengalahkan 9 master ciptaan, ia masih lemah di tingkat yayasan. Kepala besar Xu Jun melayang di udara, mengikutinya dalam langkah. Dia juga sungguh-sungguh mempelajari dasar-dasar seni ilahi. Meskipun Xu Jun bisa sangat keras kepala dan sangat memikirkan dirinya sendiri, keluasan pikiran dan kecerdasannya sebenarnya cukup tinggi. Meskipun dia merasa bahwa kesadaran agung Kaisar Agung yang telah diubah menjadi sistem harta ilahi dan istana surgawi, tidak ada gunanya baginya, dia benar-benar merasa bahwa teknik para ahli penciptaan perlu dimodifikasi dalam hal ini. Cara tertentu. Bahkan tekniknya sendiri juga. Ketika Xu Jun melihat Tuan Penciptaan Dunia Paramita memulai reformasi mereka, meninggalkan tradisi zaman purba-purba, ia tidak marah pada mereka karena mengubah sistem budidaya. Dia marah pada mereka karena meninggalkan tradisi minimalis mereka, berjalan di jalan boros yang tidak praktis. Dia merasa bahwa seni yang cemerlang tidak banyak berguna bagi para master penciptaan. Dia memiliki kualitas seorang pemimpin. Xu Jun menghela nafas. Aku menerima dengan sepenuh hati bahwa Lang Weo adalah Raja Ilahi. Bajingan, kapan kamu akan membantuku memulihkan otakku? Saya tidak bisa bertahan tanpanya. Qin Mu hendak berbicara, tapi Xu Jun menghela nafas dan berkata, aku tidak akan mengikuti kamu lagi. The Origin Stone adalah milikmu, aku tidak akan bertengkar denganmu untuk itu. Sebaliknya, saya berencana untuk tinggal di sini sebentar untuk belajar, berkultivasi dari awal. Selama zaman purba kuno, saya menjadi Raja Ilahi, dihormati dan dikagumi oleh ribuan orang. Sekarang, saya yakin saya bisa melakukannya lagi. Aku akan menjadi Raja Ilahi sekali lagi. Qin Mu menghela nafas lega dan tersenyum. Karena Raja Ilahi memiliki ambisi seperti itu, secara alami aku akan memberimu berkah. Tiba-tiba, ekspresinya goyah ketika tatapannya mendarat pada seorang master, balita, dari kejauhan. Master ciptaan itu seharusnya baru berusia 1 atau 2 tahun, dan dia mengenakan pita perut merah. Xu Jun, tunggu aku sebentar.
Pikiran Qin Mou meledak. Dia buru-buru berjalan menuju band perut yang mengenakan master penciptaan. Setelah melihatnya mendekat, pita perut yang mengenakan master penciptaan itu dengan cepat berbalik, memperlihatkan pantat telanjangnya saat dia berjalan pergi. Qin Mou cepat menyusulnya. Ketika keduanya mencapai daerah terpencil, Qin Mou tertawa dingin. Aku mengenalimu, Kaisar Pendiri. Yang mulia yang benar-benar berakhir berpakaian seperti itu, sungguh memalukan. Pembuat pita perut itu berhenti, berbalik, dan tersenyum. Mengapa yang muliamu mengenakan pakaian anak-anak? Bukankah itu pita perut merah di dalam? Dia adalah Qin Kai, yang bertemu Qin Mu di tahun pertama era Dragon Han, Kaisar Pendiri Qin Ye dari generasi yang lebih tua, Kaisar Agung yang membuka era Kaisar Pendiri, Qin Mulia Surga dari Surga Aliansi. Saat itu, Yang Mulia Qin adalah pemuda yang tinggi dan tampan dengan kualitas keras kepala. Sekarang, dia adalah seorang pria parubaya yang mempertahankan kualitas uniknya. Alasan bahwa Qin Mu dapat mengenali Master Band Perut Penciptaan, segera karena kualitas, getaran, dan aura, bukan penampilannya. Tentu saja, seorang pria bercukur bersih dengan beberapa tunggul hijau mengenakan pita merah akan secara alami menarik tatapan Qin Mu. Master penciptaan lainnya berukuran besar dan kesulitan melihat penampilan bayi yang pendek yang menurut Qin Mu mudah dilakukan. Gairah meletus dari dada Qin Mu. Dia ingin berjalan kepadanya, tetapi Founding Emperor terlalu terbuka dalam pakaiannya yang mencegah Qin Mu memeluknya. Bajuku adalah jubah anak-anak, tapi setidaknya itu menutupi pantatku. Qin Mu tertawa. Yang aku pakai di dalam adalah pita perut yang asli. Kaisar Pendiri, milikmu bahkan tidak bisa menutupi pantatmu. Keduanya berjalan lebih dekat satu sama lain. Kaisar Pendiri melepaskan pita perutnya, dan dia sepertinya tidak mengenakan apa-apa. Pada kenyataannya, dia mengenakan pakaian yang warnanya sama dengan kulitnya, yang membuat pantatnya terlihat telanjang. Pakaiannya mulai berubah warna, seperti bunglon, dan segera menjadi jubah ungu biru. Pakaian balap bulu surgawi. Qin Mu terkejut. Pendiri Kaisar menjawab, kamu juga kenal mereka? Mereka membuatkan saya pakaian setelah saya menjadi Founding Emperor. Pakaian di bawah pita perut Qin Mu dibuat oleh Heavenly Fat Hair Race juga. Mereka secara pribadi dirancang oleh Yu Shaoqing dan sangat pas. Saat ini, dunia bulu surgawi ditempati oleh ras iblis di bawah langit celestial, menyebabkan ras bulu surgawi berjanji untuk setia pada perdamaian abadi. Yu Shaoqing ingin mengambil kembali dunia bulu surgawi, tetapi perdamaian abadi tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk membuatnya bisa dilakukan. Qin Mu datang ke sisi pendiri kaisar dan membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Qin Mu memiliki perasaan rumit terhadap leluhur ini. Dia mengaguminya ketika dia mengetahui bahwa dia adalah keturunannya, terluka ketika dia mengetahui bahwa dia menyerah pada segala hal untuk disembunyikan di desa Carefrey, dan ingin pengakuan ketika dia bertemu dengannya di tahun pertama era Dragon Han. Kemudian, ketika bencana perdamaian abadi terjadi, Kaisar Pendiri memerintahkan 4 guru surgawi agung dan 4 raja surgawi agung untuk mundur, yang mengecewakan Qin Mu. Ketika dia mencapai langit surgawi, Qin Mu mengerti keputusan Kaisar Pendiri lagi. Sekarang, bertemu dengan Founding Emperor lagi menyebabkan banyak emosinya membengkak. Segala macam kata yang ingin dia ucapkan tampak tidak penting baginya sekarang. Tidak ada yang penting, tidak seberapa terkesannya padanya atau seberapa besar keinginannya untuk menegurnya, bukan kekagumannya atau kekecewaannya terhadapnya, dan bukan seberapa sakitnya perasaannya atau seberapa simpatiknya perasaannya. Tidak ada yang penting. Tatapan Qin Mu lembut, dan ekspresinya jujur saat dia tersenyum dan bertanya, kami berpisah selama jutaan tahun, bagaimana kabarmu sekarang? Tatapan pendiri kaisar terkulai seolah-olah dia tersentuh sebelum diangkat kembali untuk memenuhi mata Qin Mu. Dia menjawab, tidak apa-apa. Terkadang itu sulit, kadang menyenangkan, kadang menyakitkan, terutama ketika saya harus membuat keputusan sulit. Namun, ketika saya mendengar berita dari dunia luar, saya merasa bersyukur. Qin Mu mengerti dia. Masa-masa sulit adalah periode awal era pendiri kaisar. Masa-masa yang menyenangkan adalah ketika mereka tumbuh dewasa dan membuka lahan baru untuk membuat hidup orang lebih baik. Keputusan yang menyakitkan dan sulit adalah ketika dia memutuskan untuk pindah ke desa Riang, yang berarti menyerahkan nyawa masa yang dia bersumpah untuk melindungi. Gratifikasi dari berita dunia luar terjadi ketika berita tentang Qin Mu sampai kepadanya. Qin Mu tahu bahwa Founding Emperor adalah Founding Emperor God yang mengendalikan Great Ruins. Meskipun dia berada di desa Riang, dia sangat peduli dengan dunia luar. Suara pendiri kaisar seperti resonansi yang menembus dada seseorang. Itu dalam dan dipenuhi dengan energi. Aku tidak bisa mengetahui bahwa Yang Mulia Mu yang menembus tahun pertama era Dragon Han dengan Niusan Duo adalah keturunanku. Kaisar pendiri tenggelam dalam kesunyian sebelum berkata, saya di sini untuk membawa Anda kembali ke desa Riang. Kedatangan saya di sini bisa menipu semua orang kecuali Raja Ilahi Lang Weo. Dia akan segera memperhatikan. Ikuti saya sebelum terlambat.
Qin Mou menatapnya dengan tatapan yang kompleks sebelum menggelengkan kepalanya. Kaisar pendiri mengerutkan kening dan dengan sabar berkata, orang tuamu mengkhawatirkanmu. Mereka memohon padaku untuk menyelamatkanmu. Mereka hanya akan merasa yakin jika Anda mengikuti saya kembali. Qin Mou menggelengkan kepalanya lagi. Pendiri kaisar mengangkat alisnya. Kamu masih keras kepala, aktif, sombong, dan gegabah seperti sebelumnya. Kamu masih belum matang seperti sebelumnya. Kamu juga tidak berubah. Qin Mou tertawa. Kamu masih berhati-hati seperti sebelumnya. Anda hanya ingin menyerang ketika Anda memiliki kepastian kemenangan untuk mencegah ketinggalan. Namun Anda gagal untuk menyadari bahwa musuh tidak akan pernah memberi Anda kepastian itu. Tatapan mereka bertemu dan bertabrakan. Keduanya merasa tidak nyaman, karena mereka berdua merasa yang lain sama menjengkelkannya seperti sejuta tahun yang lalu. Tatapan mereka berpisah saat mereka saling memandang. Rasa takut ini tidak menakutkan di antara musuh, itu adalah kasih sayang yang lembut antara teman dan keluarga. Mereka adalah keluarga. Namun, mereka cerdas dengan hati Dao yang kuat selamanya. Mereka tidak akan mengubah ide dan pendapat mereka, tidak peduli sekeras apapun yang dicoba. Mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang seperti itu, yang menyebabkan ketakutan di antara mereka. Mereka percaya yang lain keras kepala dan ingin meninju yang lain karena sikap keras kepala mereka. Ini adalah alasan bahwa mereka akan terus bertarung di pertemuan kolam giok di tahun pertama era Dragon Han. Pertandingan kami tetap belum diputuskan sejak saat itu di kolam giok. Sang pendiri kaisar menghela nafas, berkata, keras kepalamu membuatku ingin meninjumu. 1.000.000 tahun telah berlalu, dan saya telah banyak meningkat. Anda bukan lagi lawan saya? Anda baru berusia 35 atau 36 tahun sekarang, bukan? Umurku hampir 40.000 tahun. Saya telah banyak mengalami peningkatan dari sebelumnya. Qin Mou mengulurkan telapak tangan dan jarinya. Dia menatapnya dan berkata, aku bisa mengalahkanmu jika itu di dunia yang sama. Kaisar pendiri mengepalkan tinjunya dan menatap jari-jarinya. Setelah beberapa saat, dia mengendurkan tinjunya dan tersenyum. Aku tidak akan menentangmu. Anda keturunan generasi ke-107 saya. Aku tidak akan terpancing olehmu. Berbahaya bagimu untuk tinggal di sini. Meskipun Raja Ilahi Lang Weo adalah seorang wanita, dia sangat kuat. Jika dia menemukan identitasmu yang sebenarnya, dia akan mengancamku dengan itu. Senyumnya perlahan menghilang. Jika hari seperti itu datang, saya tidak akan diancam. Aku akan melihatnya membunuhmu. Qin Mou mengulurkan tangan lain. Kedua tangannya saling mengait saat dia berkata, mungkin aku bisa mengalahkanmu dulu. Nadi di dahi kaisar pendiri naik ketika dia mengepalkan tinjunya sekali lagi. Qin Mou menarik kembali tangannya dan berhenti berusaha memprovokasi dia sambil tersenyum. Saya sekarang adalah bayi suci para penguasa ciptaan. Tidak perlu khawatir tentang keselamatan saya. Kamu bisa kembali. Kaisar pendiri berbalik dan pergi, dengan marah berkata, saya benar-benar ingin menekan Anda ke tanah dan memukuli Anda. Qin Mou tertawa terbahak-bahak. Saya telah bertarung dengan banyak dari 10 yang mulia surgawi surga. Aku juga baik-baik saja melawanmu. Kaisar pendiri melompat ke langit. Di luar kuil bulu hijau, ekspresi Raja Ilahi Lang Weo berubah, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Dia segera muncul di langit paramita yang luas di atas, menatap ke depan dengan tenang. Di depan, seorang kaisar setengah baya berdiri di langit. Dadanya dengan keras berguncang saat dia berbalik untuk menatapnya. Qin Ye, Raja Ilahi Lang Weo dengan dingin tertawa. Teman pengkhianat, mengapa kamu tidak lari sekarang karena kamu telah ditemukan oleh saya? Raja Ilahi, aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Saya dengan ini mencari pertengkaran, tolong beri saya harapan itu. Pencuri Qin, kamu pikir aku takut? Qin Mou berjalan ke sisi kepala Xu Jun dan membuka mata di jantung alisnya. Sinar cahaya ditembakkan dan bersinar pada Xu Jun, menariknya kembali ke Grand Primordium Origin Stone. Dia berkata, jika saya menggunakan kesadaran, esensi, dan darah saya untuk memulihkan kepala Anda, dapatkah Anda memulihkan tubuh jasmani Anda sendiri? Ini agak sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Saya hanya perlu menyegel pembuluh darah di tengkorak untuk membentuk sistem daur ulang diri untuk memastikan kelangsungan hidup saya sebelum perlahan-lahan berkultivasi untuk menumpuk kesadaran. Kemudian, saya akan mencoba memvisualisasikan tubuh jasmani saya. Kesadaran Xu Jun menjadi suara yang berdering di kepalanya. Dia bertanya, siapakah master ciptaan bayi dengan janggut yang saya lihat Anda kejar? Qin Mou tidak menjawabnya dan menggunakan Overlord Body Tree Elixir teknik untuk memasok kesadaran, esensi, dan darah kepadanya. Xu Jun tidak lagi mempertanyakan dan dengan cepat menyerap kesadaran, esensi, dan darah. Dia membangun kepalanya sendiri melalui altar pengorbanan di batu asal. Pada saat itu, gemuruh yang keras datang dari surga. Qin Mou mendongak dan melihat kekosongan di sana menjadi sangat cerah dan panas. Dua gelombang menakutkan datang seperti dua kaisar agung yang bertarung dengan kekuatan pamungkas mereka.
Mungkinkah Kaisar Pendiri dan Raja Ilahi Lang Weo? Hati Qin Mu berkibar. Dengan kemampuan Founding Emperor, Raja Ilahi Lang Weo tidak akan bisa mengejarnya. Jadi mengapa dia memilih untuk bertarung daripada pergi? Bisakah dia benar-benar marah? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Jika kita berada di tempat lain, dia akan memukuli saya. Namun, ada baiknya dia melepaskan amarahnya. Para master penciptaan di daratan terguncang. Xiu Zhong, Ken Nu, dan para pemimpin lainnya memimpin para tetua ke udara untuk bergabung dengan Raja Ilahi Lang Weo untuk bekerja sama untuk menghapus pencuri Qin. Langit dipenuhi dengan aksi. Qin Mu ingin melompat dan menyaksikan, tetapi dia agak tidak rela karena dia memasok esensi, darah, dan kesadarannya kepada Xu Jun. Kaisar Pendiri memiliki 33 surga dalam satu pedang dan dijuluki jalur pedang nomor 1. Sementara itu, saya memiliki keterampilan pedang nomor 1. Saya benar-benar ingin melawannya. Dia tiba-tiba bersemangat di dalam. Pertempuran di surga berlangsung selama 2 hingga 3 jam sebelum sinar cahaya turun, mendarat di tanah, salah satunya berputar-putar di udara sebelum mendarat di kuil Green Feather. Bagaimana pertempurannya? Qin Mu hendak menuju ke kuil untuk bertanya bahwa ketika Ken Nu melihatnya dan bertanya, apakah kamu sakit? Kenapa kamu sangat kurus? Qin Mu hendak menjelaskan ketika Ken Nu dengan cepat mengambil benda suci klannya, 7 rumput jiwa, mengatakan, itu dapat menyembuhkan dan menghidupkan kembali orang. Cukup gigit batangnya, dan Anda bisa pulih. 7 rumput jiwa, sembuhkan bayi suci. Rumput itu tidak terlalu senang dan perlahan-lahan menjulurkan batang. Jelas tidak mau membiarkan batangnya digigit. Qin Mu dengan cepat berkata, saya hanya secara sukarela memasok esensi, darah, dan kesadaran kepada Raja Ilahi Xu Jun untuk membantunya memulihkan tubuh jasmani. Saya tidak sakit. Saya juga memiliki cairan primordial terkonsentrasi di sini untuk dengan cepat memulihkan esensi dan darah saya sendiri. Tidak perlu untuk itu. Rumput dengan cepat mengambil kembali batangnya dan berputar-putar. Beberapa daun di kepalanya berkibar. Bisakah Nu bertanya, cairan primordial pekat? Apa itu? Qin Mu mengambil botol giok dan membukanya. Ken Nu menciumnya dan memuji, jadi itu disebut cairan primordial pekat. Pengetahuan Anda sangat luas, bayi suci. Qin Mu tertegun dan menyelidikinya, Anda pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah air yang kami gunakan untuk menyirami benda-benda suci. Kami punya banyak di masa lalu. Sekarang, tidak banyak, karena disimpan oleh Raja Ilahi. Jantung Qin Mu berdebar. Menurut Ibu Pertiwi, cairan itu adalah cairan unik dan khusus yang ia gunakan untuk membasmi dirinya sendiri dan memberi makan dirinya dan akarnya. Itu seperti cairan ringan, sangat energik dan penuh energi. Ibu Pertiwi mengandalkan membukanya untuk menjadi dewa kuno. Tidak terduga bahwa para master penciptaan di dunia paramita juga memilikinya. Ken Nu berkata, cairan purba terkonsentrasi berasal dari kolam di istana leluhur. Semua klan datang untuk mengambil air berbagai benda suci mereka, jadi semakin sedikit yang tersisa. Saya mendengar bahwa ketika klan Zhu bermigrasi, mereka mengambil semua itu dari kolam. Setelah itu, mereka hanya duduk di sana dan menikmati hidup. Sekarang, ada sedikit cairan yang tersisa. Anda adalah bayi suci. Jika Anda menginginkannya, temukan Raja Ilahi, karena cairan yang tersisa ada bersamanya. Dia melihat sekeliling dan berbisik, jika kamu mendapatkan beberapa, berikan aku beberapa. 7 rumput jiwa klan kami sakit dan kurang vitalitas. Qin Mu mengangguk berulang kali. Ken Nu senang dan terbang mengendarai ulat sutra putih besar untuk terus mempersiapkan ritual agung. UPS, aku lupa bertanya padanya tentang keadaan pertempuran. Qin Mu berjalan menuju kuil bulu hijau, berpikir, jika saya bertanya kepada Raja Ilahi Lang Weo tentang hal itu, dia harus memberitahu saya. Ngomong-ngomong soal itu, para master penciptaan cukup kuno. Mereka harus memiliki banyak harta dan menjadi sangat kaya. Cairan primordial, Grand Primordium Origin Stone, dan Grand Primordium Divine Stone. Mereka memiliki begitu banyak harta ini yang sulit ditemukan oleh generasi muda. Mereka seharusnya memiliki harta berharga lainnya juga. Karena aku bayi suci, harta ini, kuil bulu hijau sebenarnya adalah kuil besar dengan sayap. Di sisi-sisinya ada sayap yang terbuat dari daging dengan bulu hijau. Itu mampu terbang. Struktur unik yang luar biasa seperti itu hampir mustahil ditemukan di luar. Namun di dunia paramita para empu penciptaan, ada banyak bangunan seperti itu. Misalnya, master penciptaan akan memvisualisasikan bangunan dengan kaki untuk memudahkan relokasi. Mereka juga memvisualisasikan tanaman dengan tubuh banteng untuk menumbuhkan daun yang menyerap energi matahari untuk membuat daging. Qin Mu berjalan ke depan kuil dan dengan hati-hati mengukur sayap. Dia melihat bahwa sambungan antara sayap dan aula dibuat dengan perpaduan sempurna antara batu dan daging, yang membuatnya terkesan. Raja Ilahi ingin mengundang bayi suci ke kuil, Phoenix di pintu mengacak-acak bulunya dan berkata kepada Qin Mu. Qin Mu berterima kasih dan mengikutinya ke dalam kuil. Kuil itu tinggi dan luas,
dan itu membuat orang yang berjalan di dalamnya merasa sangat kecil dan takut. Qin Mu, bagaimanapun, terbiasa melihat gedung-gedung besar para master penciptaan dan mengikuti Phoenix Pelangi dengan cepat. Fakta bahwa Raja Ilahi Lang Weo memanggilnya ke aula belakang bukannya di depan mengejutkannya. Kuil itu begitu besar sehingga Qin Mu mengikuti Phoenix cukup lama sebelum mereka mencapai ruang belakang. "Kakak, mengapa kamu tidak berubah menjadi manusia?" tanya Qin Mu. Burung Phoenix dengan bulu-bulu indah itu berbalik dan dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, "Morph menjadi manusia? Apakah maksud Anda berubah menjadi master penciptaan?" Qin Mu memikirkannya dan mengangguk. Penampilan para master penciptaan mirip dengan manusia, tetapi mereka lebih tinggi dan memiliki mata berbentuk heksagonal di jantung alis mereka. Phoenix Pelangi menggelengkan kepalanya. "Saya divisualisasikan, dan saya tidak bisa berkultivasi atau mengubah diri saya sendiri. Ketika saya divisualisasikan, saya diikat oleh kekuatan saya sendiri." Otak Qin Mu meledak dan menggelengkan kepalanya. "Bisakah Anda mengulangi sendiri, suster?" Burung Phoenix mengulangi dirinya sendiri, berkata, "Diikat oleh kekuatanku sendiri membuatku sulit untuk berubah. Saya tidak bisa membuka harta ilahi atau menggunakan kesadaran untuk berkultivasi. Namun, saya dapat meningkatkan kekuatan api suci saya yang menyala-nyala." Qin Mu grogi bergumam, "Wujudmu menyerupai para dewa kuno." Raja Ilahi ada di depan. Phoenix Pelangi membawanya ke aula belakang, dan Qin Mu melihat Raja Ilahi Lang Weo mengambil air di tepi kolam untuk membersihkan luka-lukanya. Sabuk bahunya kendur karena bahunya terluka. Bekas luka yang panjang dan berdarah mencakarnya. Kaisar pendiri pasti telah melukainya. Rambut panjangnya seperti air terjun dengan air yang berkilau yang memantulkan cahaya terang. Adegan mengambil napas Qin Mu. Napas Qin Mu mempercepat sebagai hasilnya. Kolam itu dipenuhi dengan cairan primordial. Apa kolam besar? Itu adalah kolam bagi Tuan Penciptaan, tetapi untuk Qin Mu, itu adalah danau. Seluruh danau dipenuhi dengan cairan primordial. Dia benar-benar ingin bergegas masuk dan melompat langsung ke kolam. "Kau baru berusia 3 tahun, namun jantungmu berdetak sangat kencang saat melihat pundak seorang wanita." Raja Ilahi Lang Weo melihatnya dan mengangkat bajunya untuk menutupi bahunya sebelum menanyakan hal itu. Qin Mu memaksa dirinya untuk mengalihkan pandangannya dari kolam, memilih untuk meliriknya dengan rasa ingin tahu. Raja Ilahi Lang Weo kemudian menyadari bahwa kolam itu, bukan dia, yang membuat jantungnya berdegup kencang. Dia secara naluriah mengeluarkan ekspresi aneh, melambaikan tangannya, dan mengusir Phoenix. Dia kemudian berkata, "Tolong ikuti saya, bayi suci." Qin Mu mengikutinya dan terus melihat kembali ke kolam berkilauan cairan primordial. Itu memancarkan cahaya memikat yang menggoda dia. Setelah beberapa langkah, tubuhnya menyusut ke ukurannya. Rambutnya menutupi bahunya dan memiliki cahaya gelap seolah-olah itu masih belum kering. "Apakah rambutmu yang indah ini dicuci dengan cairan purba?" Qin Mu sangat iri. "Cairan itu sangat bagus, aku juga ingin memiliki kumpulan yang begitu besar." Gaunnya menutupi kakinya, dan ketika dia berjalan, Qin Mu hampir tidak bisa melihatnya. Dia bertelanjang kaki, dan kakinya indah untuk Qin Mu. Kaki-kaki ini juga dicuci dengan cairan primordial, kan? Itu terlihat sangat bagus. Qin Mu melihat kembali ke kolam cairan primordial sambil berpikir tentang itu. Raja Ilahi Lang Weo berhenti, dan Qin Mu hampir menabraknya. Dia berhenti dengan tergesa-gesa. Raja Ilahi Lang Weo samar-samar tersenyum dan berkata, "Kamu sepertinya lebih tertarik pada kolam itu daripada aku. Orang seperti kamu jarang. Sebelum saya menjadi Raja Ilahi, banyak penguasa penciptaan melirik saya. Mereka mencoba segala macam trik untuk merayu saya. Baru setelah saya menjadi Raja Ilahi mereka berhenti. Namun, Anda tampaknya lebih tertarik pada kolam itu." Qin Mu menyelidiki dia, "Jika saya tertarik pada Anda, apa yang akan Anda lakukan?" "Memotongmu, tentu saja." Raja Ilahi Lang Weo mengangkat tangannya dan menjelaskan, "Saya akan memotong saraf Anda yang memutuskan apa yang benar atau salah. Anda baru berusia 3 tahun, namun Anda sudah memiliki pemikiran seperti itu, bagaimana Anda seharusnya menjadi bayi suci? Jika saya memotong Anda akan menghabiskan semua energi Anda untuk pemahaman dan kultivasi, yang akan memungkinkan Anda untuk memimpin kami untuk membalas dendam terhadap Kaisar Besar." Qin Mu terkejut dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Raja Ilahi, inilah mengapa saya suka kolam itu. Aku hanya 3, jadi meskipun kamu mempesona dan mempesona, aku tidak akan memiliki pikiran aneh." Raja Ilahi Lang Weo mengungkapkan senyum dan terus berjalan ke depan. Dia dengan lembut berkata, "Jangan takut, selama kamu berpikir untuk kami, aku tidak akan melakukan apapun untukmu. Bagaimanapun, Anda adalah bayi suci dalam nubuat kami." Qin Mu mengikutinya dengan cepat, memotongnya, "Apakah Anda terluka, dan apakah ini serius? Siapa yang menyakitimu? Saya ahli dalam bidang kedokteran. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa melepas pakaian Anda sehingga saya bisa menyembuhkan Anda." Di dunia paramita,
Satu-satunya makhluk yang bisa menyakitiku adalah pendiri Kaisar Qin Ye. Raja Ilahi Lang Weo melanjutkan, meskipun dia melukai saya, dia juga menderita. Dia harus tetap di tempat tidur selama beberapa hari setelah kembali untuk pulih. Adapun cedera saya, Anda tidak bisa menyembuhkannya, hanya kolam yang bisa. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, namun, kolam itu terbatas dan akhirnya akan hilang. Ketika saya terluka saat itu, tidak akan ada yang memperlakukan saya. Qin Mu ragu-ragu, tidak tahu apakah dia harus meminta beberapa. Jika kamu suka, ambil saja untuk dirimu nanti. Raja Ilahi Lang Weo tampaknya telah membaca pikirannya ketika dia berkata, kolam ini bukan milikku, lagi pula, ini milik kita. Saya hanya mengambilnya sendiri. Kamu adalah bayi suci, jadi kamu bisa menggunakan air kolam. Qin Mu mengucapkan terima kasih. Raja Ilahi Lang Weo melanjutkan, Anda datang ke sini untuk menyelidiki tentang cedera pendiri Kaisar Qin Ye dengan berbelit-belit, kan? Anda di sini bukan untuk menanyakan tentang cedera saya. Anda di sini bukan untuk meminta saya untuk memberikan seni ilahi kesadaran kepada Anda juga, bukan? Qin Mu merasa khawatir. Raja Ilahi Lang Weo membelah bunga-bunga itu dan berjalan ke depan, berkata, Anda berhubungan dengannya. Saya merasa bahwa darah di tubuh Anda berhubungan dengan darahnya. Anda datang ke sini untuk mencarinya, bukan kami, yang bersembunyi di pengasingan. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat Qin Mu sebelum berkata, kamu bodoh menjadi bayi suci kami. Kamu merasa itu adalah kesempatan, jadi kamu tetap bukannya pergi dengan Qin Ye. Dia tampak tenang. Qin Mu mengukur wajahnya dengan hati-hati, tapi dia tidak bisa melihat apa yang ada di bawah wajahnya yang cantik ini. Itu benar, pendiri kaisar datang ke sini untuk mencari saya. Setelah aku menolaknya, dia pergi dengan marah dan bertarung denganmu. Qin Mu dengan jujur berkata, sejujurnya, saya punya nama di dunia luar. Saya datang ke Great Fate untuk mencari Desa Riang dan secara tidak sengaja berakhir di sini, di markas musuh Desa Riang. Tanpa diduga, saya menjadi bayi suci. Namun, hal yang paling tidak terduga adalah seberapa cantik dan cerdas Anda. Bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan saya, Raja Ilahi? Raja Ilahi Lang Weo berbalik dan terus maju, berkata, berurusan denganmu? Saya hanya akan menyingkirkan Anda ketika Anda menyakiti kami. Lalu, aku akan membuat bayi suci baru. Qin Mu merasakan hawa dingin di punggungnya. Pada saat itu, dia merasakan aura yang akrab memanggilnya, dan dia tidak bisa tidak berjalan lebih cepat. Raja Ilahi Lang Weo tertawa. Kamu merasakan itu? Qin Mu menahan pikiran untuk mengejar godaan. Apa yang ada di depan? Grand Primordium Origin Stone, juga dikenal sebagai dunia roh leluhur. Raja Ilahi Lang Weo terus maju, tertawa. Itu adalah pintu masuk ke dunia roh leluhur. Qin Mu mengikutinya, dan aura pemanggilan menjadi lebih kuat. Para master penciptaan yang membangun dunia ini membawa beberapa pecahan batu Grand Primordium. Mereka seharusnya berada di dahi kaisar besar, tetapi itu rusak, dan hanya beberapa fragmen yang dikumpulkan. Sebuah cahaya datang dari depan, dan Raja Ilahi Lang Weo berjalan ke arahnya, berkata, ketika mereka membuka dunia ini, mereka menghabiskan energi mereka dan tidak bisa menjaga jiwa mereka. Mereka melihat tulisan di dinding, jadi mereka menggabungkan diri dengan Grand Primordium Origin Stone, menjadi dunia roh leluhur. Qin Mu melihat keretakan ruang waktu di depan, dari situlah cahaya itu berasal. Keretakan itu berbentuk heksagonal, seperti mata di jantung para penguasa alis ciptaan. Dunia roh leluhur tersembunyi di bagian terdalam dunia paramita. Ketika kita mati, kesadaran kita akan dipimpin olehnya untuk memasukinya. Raja Ilahi Lang Weo berkata, kami mengalami beberapa peristiwa kepunahan dan nyaris tidak selamat. Dunia roh leluhur adalah kesempatan terakhir kita untuk mendapatkan warisan kita. Namun, tujuan persembahan agung ini adalah untuk membiarkan tubuh aslimu memasuki dunia roh leluhur. Jadi, kita harus memanggilnya terlebih dahulu. Dia serius memandang Qin Mu, mengatakan, masih ada 2 hari lagi sebelum Anda bisa memasukinya. Dalam 2 hari ini, Anda harus menyiapkan pidato untuk menggerakkan roh leluhur. Atau yang lain, Anda akan mati di sana. Ini akan menjadi ujian terakhir bagimu untuk menjadi bayi suci. Setelah Anda lulus ujian mereka, Anda akan memiliki pengetahuan sedalam mungkin dan wewenang untuk memimpin kita, lanjut Raja Ilahi Lang Weo. Qin Mu terkejut sekarang, tapi setelah mendengar ini darinya, dia langsung lega. Dalam 2 hari ini, kamu akan tinggal di sini sementara aku membimbing cara kamu bertarung dengan visualisasi. Raja Ilahi Lang Weo melanjutkan, meskipun 2 hari adalah waktu yang singkat, saya percaya bahwa dengan kecerdasan Anda dapat memahami metode pertempuran visualisasi dasar. Yang terbaik adalah Anda bisa menggabungkan visualisasi dengan ki vital Anda sendiri. Qin Mu kurus seperti batang korek api. Karena itu, ia takut esensi, darah, dan ki vitalnya tidak akan bisa mengimbangi. Untuk mengatasinya,
ia mengambil cairan purba dan menjentikan setetes ke dalam spirit embrio Divine Treasure untuk mengisi ki dan kesadaran vitalnya. Raja Ilahi, Lang Weo melihatnya dan sedikit mengernyit, bertanya, kamu membantu Raja Ilahi Shujun memulihkan tubuh jasmaninya. Qin Mu mengangguk. Raja Ilahi Shujun sudah tua dan ketinggalan zaman. Selain itu, dia keras kepala. Tidak perlu menyelamatkannya. Raja Ilahi Lang Weo melanjutkan, jika Anda tidak ingin membunuhnya, saya dapat menyingkirkannya untuk Anda. Sangat mudah untuk menghaluskannya sampai mati. Di dalam batu asal, Shujun sangat marah pada bagaimana dia begitu kejam sehingga dia mengabaikan perasaan dan hubungan suku. Mau menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya berjanji Shujun untuk memulihkan kepalanya, jadi saya akan melakukannya. Raja Ilahi, jika saya adalah orang yang tidak dapat dipercaya, akankah Anda memiliki begitu banyak keyakinan pada saya? Raja Ilahi Lang Weo memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Warna Qin Mu sedikit pulih, dan kesadarannya agak terjaga, memungkinkan dia untuk memanfaatkan seni ilahi kesadarannya sendiri. Raja Ilahi Lang Weo mengedarkan kesadarannya dan perlahan divisualisasikan. Rune muncul di depannya perlahan, menjadi lebih dan lebih nyata dan jelas. Qin Mu mengikutinya sambil belajar. Dia juga mencoba memvisualisasikan rune. Raja Ilahi Lang Weo mengajar secara rinci, dan Qin Mu belajar dengan cepat. Qin Mu adalah seorang ahli pada rune dasar yang dia berikan padanya, membuatnya mudah baginya untuk memahami itu. Dia bahkan bisa menunjukkan kekurangan Raja Ilahi Lang Weo dan membantunya menambalnya. Raja Ilahi Lang Weo meninggalkan itu dan sebagai gantinya menggunakan metode yang paling ceroboh untuk mengajar Qin Mu. Dia mengajarnya secara pribadi alih-alih menanamkan pengetahuan. Dia ingin Qin Mu untuk memperbaiki kekurangannya juga. Waktu berlalu, dan 1 hari berlalu tanpa mereka sadari. Qin Mu sudah bisa memvisualisasikan rune dasar dengan mudah. Dengan pikiran samar, kesadarannya dapat membangun rune. Selain itu, ia menemukan bahwa rune yang menggabungkan kesadaran dan ki vital jauh lebih kuat daripada rune yang hanya mengandalkan 1 dari 2 kali. Di kuil bulu hijau, Raja Ilahi Lang Weo memvisualisasikan seekor ular hijau dengan sikap anggun. Dia berdiri di atas kepalanya, dan menerjang untuk melawan Qin Mu. Qin Mu berdiri di atas seekor ular putih yang telah memvisualisasikan dan memvisualisasikan berbagai seni ilahi untuk mempertahankan dirinya, menggabungkan jalur, keterampilan, dan seni ilahi yang ia pahami untuk meningkatkan kekuatan seni ilahi. Keduanya memvisualisasikan berbagai kesadaran seni ilahi. Dengan lambaian tangan mereka, bunga-bunga surgawi jatuh dari langit, dan bintang-bintang menerpa. Dengan gerakan kesadaran mereka, api surgawi turun dan membakar benda-benda. Dengan gerakan lain dari kesadaran mereka, hujan meteor turun, dan tanah berguncang. Mereka memvisualisasikan pintu-pintu yang berisi dunia-dunia, dan ular-ular mereka membawanya melewati pintu-pintu, melayang melalui dunia-dunia yang divisualisasikan mereka. Mereka menjelajahi gunung, laut, gletser, dan rawa-rawa, muncul dan menghilang tanpa terduga. Pada akhirnya, kedua ular raksasa itu saling silang, tubuh mereka saling melengkung ketika mereka tumbuh lebih tinggi dan lebih dekat bersama. Segala macam seni ilahi yang divisualisasikan terbang di sekitar mereka, yang berubah menjadi segala macam kekhasan yang terus-menerus bertabrakan dan saling memusnahkan. Ular-ular yang terjerat juga membuat mereka lebih dekat, menyebabkan tabrakan seni ilahi yang lebih keras. Segera, mereka tepat di depan satu sama lain, 2 ular yang melingkari tampak seperti 2 bintang yang saling mengorbit. Pukulan mereka menjadi lebih intens, dan seni ilahi mereka menjadi semakin unik. Tiba-tiba, kuncup bunga divisualisasikan di tangan Qin Mu. Itu mekar dengan warna ungu merah yang luar biasa dan cemerlang yang memikat. Kelopak tumbuh dalam jumlah ketika mereka mekar secara eksternal. Benang sari muncul, dan aroma bunga mengalir ke arah hidung mereka. Raja Ilahi Lang Weo melihat cacat dan mendorong dahi Qin Mu dengan jarinya, menyerang tubuhnya dengan kesadarannya. Pada saat itu, bunga segar yang indah dikirim ke wajahnya. Qin Mu tersenyum dan berkata, ini untukmu. Raja Ilahi Lang Weo tertegun. Dia menarik jarinya dan kesadarannya, dengan jelas berkomentar, ini adalah kontes. Saya ingin menguji kultivasi Anda setelah 2 hari ini. Namun, Anda terganggu. Kamu mengecewakan saya. Dia mengambil bunga indah dari tangan Qin Mu, berbalik, dan menciumnya. Keharumannya menenangkan. Raja Ilahi Lang Weo mengungkapkan senyum dan berjalan turun dari kepala ular hijau, tanpa alas kaki. Dia berkata, tidak bisakah kamu melakukan ini lain kali? Bisakah kamu mengikuti saya dengan cepat? Sudah waktunya untuk persembahan agung. Qin Mu buru-buru melompat dari kepala ular putih dan mengikutinya. Di belakang mereka, kedua ular terus menjerat, menolak untuk berpisah. Mereka berenang ke hutan kuil dengan leher mereka terjerat. Qin Mu datang ke kolam cairan primordial dan mengeluarkan beberapa botol batu giok untuk mengumpulkan sebagian. Raja Ilahi Lang Weo melihat ini, menggelengkan kepalanya, dan berkata, botol Anda terlalu kecil, berapa banyak yang bisa Anda simpan?
Saya merasakan aura yang menunjukkan bahwa Anda memiliki botol labu dunia dari suku gunung tersembunyi. Gunakan. Qin Mu mengambil botol dunia labu yang diberikan kepadanya oleh kepala suku. Di dalamnya ada surga lengkap ruang luas yang bisa menyimpan tidak hanya seluruh kolam tetapi seluruh langit berbintang juga. Raja Ilahi Lang Weo melambaikan tangannya, dan kolam itu menyusut 1/10. 1/10 cairan primordial kolam itu terbang ke dalam Bottle of Flask World. Sebanyak ini, jantung Qin Mu berdebar. Dia hanya ingin beberapa botol cairan. Tanpa diduga, Raja Ilahi Lang Weo memberinya 1/10 dari jumlah yang disimpan di kolam. Kamu harus pergi dulu. Raja Ilahi Lang Weo meliriknya dan berkata, aku akan datang dan menjadi tuan rumah persembahan agung segera. Qin Mu mengangguk dan berjalan keluar dari kuil. Baru ketika Raja Ilahi Lang Weo melihatnya jauh darinya, dia dengan santai berjalan ke kolam dan melemparkan bunga itu. Dia melihat bunga itu mengambang di kolam dan tumbuh di dalamnya sebelum dia tersenyum hangat. Bunga yang divisualisasikan mudah layu, tetapi, jika ditanam di sini, ia akan mekar setelah terus-menerus menerima nutrisi. Qin Mu berjalan di luar kuil dan melihat bahwa berbagai kepala suku telah menyiapkan altar pengorbanan. Di sekeliling mereka adalah ratusan tuan penciptaan yang memiliki hati alis mereka yang bercahaya. Mereka memfokuskan semua kekuatan ibadah mereka di pusat altar pengorbanan. Segera menyatu menjadi cairan ringan yang seperti gelombang cahaya. Sinar cahaya naik ke langit dari altar pengorbanan. Ada banyak altar pengorbanan, setidaknya 3 hingga 5.000 di antaranya, dan semuanya memiliki cahaya yang berseri-seri ke dalam kekosongan, menyebabkannya bergetar. Langit bahkan menjadi merah tua. Pada saat itu, hanya ada beberapa master penciptaan yang tersisa untuk bertahan melawan serangan oleh Desa Riang. Semua orang berkumpul di sini untuk mengadakan persembahan agung ini. Qin Mu tidak berharap bahwa dia akan membuka dunia roh leluhur di tengah-tengah adegan megah seperti itu. Dia melihat ke belakang dan melihat mata heksagonal besar muncul dari balik kuil. Itu adalah dunia roh leluhur, dipanggil dari kekosongan oleh persembahan agung. Itu tumbuh dalam ukuran dan ketinggian. Dunia ini diciptakan oleh penggabungan Grand Primordium Origin Stone dan Master Penciptaan yang mati. Dunia tersembunyi dalam kehampaan, dan hanya ketika seorang Master Penciptaan meninggal dunia para Master Penciptaan mampu merasakan panggilan dunia roh leluhur, yang memanggil mereka ke arah itu untuk menjadi bagian dari kesadaran mereka yang mengalir. Mereka selamanya dilindungi di sana sebagai penjaga diam di dunia paramita. Qin Mu menenangkan dirinya sendiri dan mencari kepala klan Zili, Ken Nu. Dia akhirnya menemukannya. Dia memimpin klannya dalam persembahan untuk menarik dunia roh leluhur dari kehampaan. Qin Mu terkejut dan terbang. Dia melayang di depan para master penciptaan yang agung dan tersenyum. Ketua, saya dapatkan cairannya. Bisakah kesadaran Nu berdenyut, dan dia dengan lelah berkata, mengapa kamu di sini? Penawaran besar akan menjadi sukses. Kembali dengan cepat dan bersiap untuk memasuki dunia roh leluhur. Qin Mu tersenyum. Aku berjanji padamu bahwa aku akan memberimu cairan primordial. Di mana benda suci Anda, rumput 7 jiwa? Bisakah Nu buru-buru berkata, aku tidak bisa diganggu sekarang, bayi suci. Memanggil dunia roh leluhur adalah hal yang penting. Cepat kembali. Jika Raja Ilahi melihat ini, saya akan ditegur. Qin Mu ingin mengatakan lebih ketika kesadaran tiba-tiba melonjak dan menjemputnya. Segera, Qin Mu berada di depan kuil lagi, dan di sampingnya adalah Raja Ilahi Lang Weo. Raja Ilahi Lang Weo telah pulih kembali ke tuannya yang sebenarnya dari tubuh penciptaan. Dia sangat mengesankan ketika dia menatap dunia roh leluhur, yang sudah sangat tinggi. Mata heksagonal di langit tumbuh lebih besar, dan orang bisa samar-samar melihat pemandangan di dalamnya. Tampaknya ada gelombang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh kepala yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak terus-menerus di dunia roh leluhur. Itu sangat aneh. Akhirnya, suara gemuruh yang keras datang dari surga. Dunia roh leluhur berhenti, dan mata heksagonal besar itu berhenti mengembang juga. Baik. Raja Ilahi Lang Weo melihat Qin Mu memandang ke arahnya dan berkata, kamu bisa masuk sekarang, tapi Xu Jun tidak bisa. Dia bukan bayi suci dan karenanya tidak memiliki hak untuk masuk ke dalam. Raja Ilahi Xu Jun, keluar sekarang. Mata di jantung alis Qin Mu terbuka, dan rambut panjang dan berantakan tumbuh dari kepala besar Xu Jun saat itu dengan marah terbang keluar. Dia dengan marah bertanya, mengapa seseorang yang bukan penguasa penciptaan bisa masuk, tetapi bukan saya, Raja Ilahi? Logika apa ini? Qin Mu menghiburnya, tenang, Raja Ilahi. Jika saya mendapatkan warisan, saya akan memberikannya kepada Anda. Raja Ilahi Lang Weo menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya hak seperti itu. Raja Ilahi di masa lalu tidak lagi menjadi Raja Ilahi saat ini. Selain itu, kekalahan kami sangat terkait dengannya. Ayo pergi. Dia mengambil lengan Qin Mu dan terbang dan masuk ke dunia roh leluhur. Di langit, mata heksagonal raksasa tiba-tiba berguling-guling dan tampak menatap mereka. Segera, sinar bersinar pada mereka, dan Qin Mu dan Raja Ilahi Lang Weo langsung menghilang dari dunia paramita.
Mata raksasa berbentuk segi 6 di langit perlahan membuka dan menutup, meninggalkan tusukan vertikal yang membentang dari utara ke selatan. Itu tampak seperti mata dari kecantikan yang tertidur, karena bergetar secara berkala. Sinar cahaya yang mengalir dari dunia roh leluhur seperti bulu mata seorang wanita cantik, kecuali bahwa itu bukan hitam tetapi dari segala macam warna. Jika Qin Mu ada di sana, dia akan terkejut. Sangat disayangkan bahwa dia tidak ada di sana sekarang tetapi sudah memasuki dunia roh leluhur. Sulit bagi Qin Mu untuk menggambarkan perasaan yang dia miliki saat ini. Dia berdiri di tengah telapak tangan Raja Ilahi Lang Weo, mengambang di lautan pikiran dan kesadaran yang bersinar tanpa batas yang tampak seperti gelombang cahaya otak. Mereka melintasi di dalamnya, tampaknya mendengar sesuatu yang terdengar seperti tangisan panjang Agung Kun berenang di lautan, tidak tahu apa yang ingin dikatakannya. Setelah itu, dia melihat gunung-gunung dan sungai-sungai yang tampak megah melaju melewati mereka. Dia kemudian melihat langit berbintang dan jejak raksasa muncul di antara galaksi, bergerak di dalam alam semesta. Di depannya, dia melihat dunia dari semua ukuran dilahirkan. Mereka luas dan sangat mempesona, menelannya saat mereka berputar. Setelah ini, dia melihat dunia hancur. Itu memiliki kecantikan yang menakutkan tetapi mengambil napas untuk itu. Ini adalah kenangan dari roh leluhur para penguasa ciptaan. Raja Ilahi Lang Weo dan dia saat ini melintasi para ahli pemikiran dan kesadaran ciptaan ini dan melihat gambar-gambar tertentu dari ingatan mereka. Dia mendengar banyak suara besar. Beberapa membisikkan padanya di kepalanya, sementara beberapa merasa seperti pertempuran sedang berkecamuk, hampir memekakkan telinga ketika suara pertempuran menyebabkan langit bergetar. Kemudian dia mendengar banyak suara nyanyian yang aneh dan luar biasa, seolah-olah banyak orang telah berkumpul untuk persembahan kurban yang hikmat. Beberapa suara berisi pemahaman tentang alam dan pengakuan dunia. Ini juga bagian dari ingatan roh leluhur. Kenangan tidak hanya terdiri dari gambar tetapi juga suara. Setelah beberapa waktu, Qin Mu dibawa ke pusat dunia roh leluhur oleh Raja Ilahi Lang Weo. Di sana, Qin Mu melihat keberadaan kuno yang telah mengorbankan diri untuk bergabung dengan Grand Primordium Origin Stone untuk menciptakan dunia roh leluhur. Sosok mereka tinggi dan besar, seperti raksasa menyentuh langit, dan mereka berdiri di antara cahaya merah. Ada 27 dari mereka. Ini adalah para master penciptaan yang mengalami kesulitan pada awalnya, memimpin ras terakhir mereka untuk mengatasi berbagai bahaya dan hambatan untuk menciptakan dunia paramita. Setiap ras penuh dengan orang yang akan tampil untuk menyumbangkan kebijaksanaan dan kehidupan mereka. Tidak terkecuali ras-ras penguasa ciptaan. Pada titik yang paling sulit dan berbahaya, sekelompok master penciptaan yang layak dipuji dan menangis mengambil beban berat untuk bertarung dengan kaisar besar, akhirnya menjebaknya di alam kesadaran tertinggi. Demikian pula, ada kelompok pahlawan lain yang muncul setelah pertempuran, memimpin sisa orang yang selamat dari ras mereka untuk menghindari diburu dan dibunuh. Mereka melintasi gurun besar dan tiba di ujung Faid besar. Merekalah yang membangun jembatan Faid dan 3 rumah yang menakjubkan, memimpin para penyintas untuk membuka dunia paramita. Itu juga mereka yang, setelah menyadari bahwa mereka sekarat setelah mereka menghabiskan seluruh energinya, mengorbankan diri untuk bergabung dengan Grand Primordium Origin Stone, menciptakan dunia roh leluhur. Bahkan setelah kematian mereka, mereka tetap sebagai pelindung ras mereka. Mereka pasti memiliki bakat luar biasa, atau memiliki kecakapan pertempuran tanpa batas. Itulah sebabnya mereka dapat merancang jembatan Faid yang luar biasa dan 3 rumah, bahkan menjebak Celestial Venerable Shu dan Celestial Venerable Huo di dalamnya. Mereka layak dihormati. Qin Mu merasakan penghormatan yang mendalam. Raja Ilahi, Lang Weo, menempatkannya di bawah dan menggerakkan kesadarannya keluar, membangunkan para master ciptaan kuno ini dari tidur mereka dan memberitahu mereka tentang masalah bayi suci. 27 tuan penciptaan sekarang terjaga, kesadaran mereka yang tidak jelas bertabrakan di antara mereka saat mereka berbagi pendapat. Qin Mu berdiri di tengah kekosongan, merasa sedikit tidak nyaman. Dia mulai ragu apakah Raja Ilahi Lang Weo akan mampu menolak jika kesadaran kuno ini ingin membunuhnya. Apakah mereka akan mendengarkan Raja Ilahi Lang Weo? Kesadaran agung dengan lembut berdesir, berubah menjadi suara yang mengguncang dunia roh leluhur. Dalam sekejap, Qin Mu merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya turun padanya. Tatapan menembus dia, membuatnya sulit untuk menyembunyikan rahasia. Seseorang di luar ras kita telah menjadi bayi suci dari ras kita. Ini tidak masuk akal. Namun, ramalan itu tidak berdasar. Kesadaran nenek moyang kita dari pengadilan leluhur tidak mengatakan bahwa bayi suci harus menjadi penguasa penciptaan. Kesadaran yang tampak agung itu berkata dengan tidak tergesa-gesa, jika Raja Ilahi dan orang-orang kami mengirim Anda ke sini, Anda harus memiliki beberapa kualitas khusus untuk dapat meyakinkan mereka. Kesadaran lain yang terdengar agung berkata, namun, bayi suci membawa kebijaksanaan umat kita. Dia tidak hanya harus menghadapi musuh kita, tetapi dia juga harus memimpin umat kita di jalan kebangunan rohani.
Kami memiliki beberapa pertanyaan untuk Anda, lihat apakah Anda benar-benar memiliki kebijaksanaan seperti itu. Qin Mu mengakui. Kesadaran yang terdengar berat berkata, seorang pria bernama Qin Yi datang ke dunia paramita. Dia dan dermawan rasku, Yang Mulia Yun, memiliki beberapa transaksi sebelumnya, dan dia maju untuk meminta sebidang tanah kecil. Namun permintaannya ini telah mengambil hampir setengah dari Paramita World, menggunakannya untuk mengatur Desa Riang. Perseteruan antara Tuan Penciptaan dan Desa Riang telah berlangsung selama hampir 2000 tahun. Bagaimana Anda berencana untuk menyingkirkan Qin Yi dan Desa Riang dan karenanya mengembalikan perdamaian ke dunia Paramita lagi? Qin Mu berkata, saya bisa membawa perdamaian ke dunia Paramita tanpa menyingkirkan Desa Riang. Aku ingin mendengar detailnya. Qin Mu berkata, saya adalah keturunan ke-107 Kaisar pendiri Qin Yi. Setelah saya menjadi bayi suci, saya akan bertanggung jawab untuk mempromosikan perdamaian antara Tuan Penciptaan dan desa tanpa beban. Satu demi satu, sosok agung bergetar, menyebabkan dunia roh leluhur gemetar hebat. Topan puncak kesadaran yang mengerikan mengamuk dan menyapu dunia roh leluhur, menciptakan turbulensi ganas. Raja Ilahi Lang Weo sedikit mengernyit. Dia memiliki beberapa keraguan tentang Qin Mu yang mengungkapkan identitasnya sejak awal. Jika mereka perlahan-lahan bisa membangkitkan antusiasme di hati roh leluhur sebelum mengungkapkan identitas Qin Mu, roh leluhur kemudian akan ragu ketika berpikir untuk mengambil tindakan terhadapnya. Itu sedikit terburu-buru dari Qin Mu untuk mengungkapkan hubungannya dengan pendiri Kaisar Qin Yi langsung. Kamu adalah orang luar dan keturunan Qin Yi. Bisakah Anda menjadi mata-mata? Kesadaran agung lainnya bergetar dan berkata, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Jika kita tidak puas, kita boleh melakukannya tanpa bayi suci. Qin Mu berkata, roh leluhur, jika saya dapat bertanya, apa yang merupakan Tuan Penciptaan? Apakah ras para penguasa ciptaan? Sosok-sosok yang tampak agung tertegun. Qin Mu berkata, saya memiliki Grand Origin Primordium Stone dengan kesadaran tak terukur dan dapat menciptakan sesuatu. Apakah saya seorang ahli penciptaan? Kesadaran roh leluhur berdesir dan berkata, kamu bisa menyebut dirimu sebagai penguasa ciptaan. Jika aku, yang adalah orang luar, dapat menjadi penguasa penciptaan dan bagian dari rasmu, mengapa kamu menolak kaisar pendiri dan tetap bertekad menghancurkan Desa Riang? Tanya Qin Mu dengan bingung. Kesadaran roh leluhur lain berkata, Qin Yi memimpin orang-orang Desa Riang untuk menduduki tanah kami di dunia Paramita, membunuh orang-orang kami. Perseteruan kami sangat dalam, kami benar-benar tidak bisa didamaikan. Qin Mu bertanya, saya telah melihat sejarah para master penciptaan. Selama era purba kuno, Anda dibagi menjadi berbagai suku. Anda berkelahi dan membunuh satu sama lain, bahkan memusnahkan seluruh suku. Bagaimana kekejaman seperti itu dibandingkan dengan pendiri kaisar? Roh leluhur terdiam sebelum salah satu dari mereka berkata, kemungkinan besar lebih buruk, jika tidak sama. Qin Mu berkata, yang disebut Tuan Penciptaan pada awalnya adalah manusia biasa. Hanya setelah mereka memiliki Grand Divine Primordium Divine Stone, mereka mendapatkan kekuatan untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Seiring waktu, berdasarkan pada identitas bersama, ras penguasa penciptaan terbentuk. Pendiri Kaisar Qin Yi hanya ingin memberikan tempat tinggal kepada rakyatnya, jadi dia melakukan beberapa trik. Saya percaya dia seharusnya tidak menyerang Tuan Penciptaan dunia Paramita atas inisiatifnya sendiri, kan? Dendam antara kedua belah pihak adalah karena Tuan Penciptaan ingin mengambil kembali tanah mereka, sehingga menciptakan pertempuran tanpa akhir. Desa Riang kemungkinan menderita kerugian lebih tinggi daripada Tuan Penciptaan. Semangat leluhur lainnya berkata, mereka adalah penjajah, sementara kita adalah yang diserang. Menyingkirkan mereka dan mengambil kembali tanah kami adalah alami. Belum lama ini, bayi aneh berkepala besar tiba, membunuh banyak orang kami. Penjelasan Anda tidak masuk akal. Lang Weo, Anda harus mencari untuk menciptakan bayi suci lain. Banyak aliran kesadaran yang menakutkan gemetar saat mereka menyerang Qin Mu, berniat untuk membunuhnya. Tiba-tiba, Qin Mu berkata, bagaimana jika Desa Riang mampu memberikan faid besar garis hidup? Riak kesadaran terhenti. Qin Mu berkata, bayi aneh berkepala besar itu adalah saudaraku, Qin Fengqing. Ia lahir di Youdu dan adalah anak Youdu, dewa yang mengendalikan orang mati. Dia bisa membangun Youdu di void besar dan dunia Paramita, membiarkan jiwa memasuki Youdu ke alam baka. Dia bisa menghidupkan kembali jiwa orang-orang Anda yang mati sebelumnya dalam pertempuran Great Void dan menyingkirkan monster yang mengganggu Great Void, mencegah runtuhnya ketertiban di sana. Dia juga bisa mencegah Paramita World dari kehampaan hebat lainnya. Dia berhenti sejenak dan berkata, semakin banyak master penciptaan mati di dunia Paramita, akan ada lebih banyak kesadaran yang runtuh juga, meningkatkan peluang dunia Paramita menjadi faid besar lainnya. Karena itulah roh leluhur menciptakan dunia roh leluhur ini. Apakah saya benar? Satu demi satu, roh leluhur terdiam. Namun,
Ada batas seberapa banyak kesadaran yang bisa dipegang oleh batu asal primordium. Akan ada hari di mana kesadaran yang tersebar di dunia paramita melebihi batas berapa banyak dunia paramita dapat bertahan, menyebabkan keruntuhannya. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi Great Fade yang lain. Qin Mu berkata, musuh besar para empu penciptaan dunia paramita, bayi aneh berkepala besar Qin Fengqing, adalah orang yang dapat menciptakan ketertiban di dunia paramita dan mengembalikan kekosongan besar ke tempat yang aman dan cocok untuk hidup. Para master penciptaan telah memberikan kaisar pendiri sebidang tanah kecil untuk mendirikan desa Riang. Sebagai imbalannya, keturunan kaisar pendiri akan memberikan dunia kepada para ciptaan-ciptaan tanpa khawatir, mengubah kehampaan besar menjadi tempat tinggal. Mengapa kita tidak senang melakukannya? Kesadaran 27 roh leluhur bertabrakan di antara mereka, mengumpulkan pendapat mereka. Setelah beberapa waktu, roh leluhur berkata, meskipun kita dapat menyelesaikan perbedaan kita dengan desa Riang, masih akan ada musuh yang menuju ke Fade besar bahkan setelah pesanan dibuat di sana. Karenanya, ras kita masih akan menghadapi bahaya dimusnahkan. Qin Mu tersenyum dan berkata, jika saya boleh bertanya, jika kita membandingkan Tuan Penciptaan saat ini dengan yang ada 20.000 tahun yang lalu, apakah mereka lebih lemah atau lebih kuat? Arwah leluhur itu tertegun. Satu roh leluhur berkata, para penguasa penciptaan saat ini lebih kuat. Qin Mu tertawa dan berkata, menjadi terisolasi berarti mengasingkan dirimu dari dunia. Ketika Tuan Penciptaan melarikan diri ke dalam kekosongan untuk menciptakan kekosongan besar, mereka berpikir bahwa mereka aman. Namun, kedatangan Grand Emperor membawa kehancuran Great Void, mengalahkan rakyatmu dengan mudah. Ketika Yang Mulia Yun datang, ia membawa pengetahuan tentang dunia luar, membantu Anda menyingkirkan Kaisar Agung. Namun, para master penciptaan sekali lagi melarikan diri ke dunia paramita, mengasingkan dirimu. Kaisar pendiri kemudian datang untuk mendirikan desa Riang, membawa serta pengetahuan tentang dunia luar. Jalan, keterampilan, dan seni ilahi Anda akan dengan cepat maju dan melampaui keadaan Anda saat ini jika Anda berinteraksi dengan desa Riang. Suaranya begitu keras sehingga orang tuli pun bisa mendengar. Dari pengamatanku, rasmu berjumlah sekitar 1 juta. Jika Founding Emperor tidak ada di sini, menurut Anda berapa tahun ras para ahli penciptaan akan bertahan sebelum dimusnahkan? Dengan tetap di sini, tidak ada gangguan internal atau agresi asing, sehingga ras Anda perlahan akan tenggelam dalam kepunahan dan tidak akan berkembang. Dunia paramita adalah tempat bagi Anda untuk bermukim, sementara Great Fight memberi Anda jendela untuk berinteraksi dengan dunia luar. Dengan jendela ini, ras penguasa penciptaan perlahan-lahan akan makmur dan menjadi lebih kuat. Banyaknya kesadaran roh leluhur saling bertabrakan, jelas pertukaran mereka sangat kuat. Qin Mu tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa waktu, arwah leluhur sampai pada kesimpulan yang sama. Sebuah suara tua berkata, sampai sekarang, kami belum menanyakan nama Anda. Bayi suci, bagaimana kami harus memanggilmu? Qin Mu damai abadi. Qin Mu tertawa dan berkata, Anda mungkin belum pernah mendengar nama ini, tetapi Anda mungkin pernah mendengar judul saya dari Yang Mulia Yun. Aku Yang Mulia Mu dari Dragon Han Celestial Heavens, salah satu dari 5 tetua yang mendirikan aliansi surga. Roh-roh leluhur itu terdiam. Setelah beberapa waktu, beberapa dari mereka berkata, kami belum pernah mendengar Yang Mulia Yun menyebutkan ini sebelumnya. Wajah Qin Mu gelap. Dia merasa sedikit terhina dan marah dan malu dengan dirinya sendiri. Raja Ilahi Lang Weo diam dan tanpa ekspresi. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Wajah Qin Mu berubah dari hitam menjadi merah, dan dia bergumam padanya, reputasi Yang Mulia Mu sangat terkenal. Dia adalah tubuh Tuan Naga Han dari era Naga Han dan tubuh Tuan Kaisar Tinggi dari era Kaisar Tinggi. Selama era perdamaian abadi, ia juga badan Overlord perdamaian abadi. Saya sangat kuat. Raja Ilahi Lang Weo tidak bisa menahan tawa saat dia memalingkan muka darinya. Bayi suci, apakah Anda siap untuk menerima miliaran tahun kebijaksanaan ras kita? Kesadaran yang tak terhitung jumlahnya bergetar di dunia roh leluhur, berbicara sebagai satu suara. Qin Mu tercengang. Dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku siap. Seluruh dunia roh leluhur gemetar ketika kesadaran yang tak terhitung berubah menjadi aliran cahaya yang melonjak maju, menenggelamkannya. Informasi tak berujung menyapu otak Qin Mu. Itu adalah tuan dari pengetahuan kompleks dan luar biasa penciptaan, yang mengandung pengetahuan dari awal ras mereka sampai sekarang. Jumlah pengetahuan tak berujung memenuhi ingatannya sepenuhnya dalam sekejap. Dia merasakan kegembiraan mereka ketika mereka pertama kali bersentuhan dengan Grand Primordium Divine Stone. Dia merasakan kebahagiaan mereka ketika mereka menggunakan jenis kesadaran seperti itu untuk memvisualisasikan hal-hal. Dia memahami kegembiraan mereka ketika mereka membuka seni ilahi kesadaran dangkal mereka. Dia juga merasakan kebahagiaan besar ciptaan. Dia melihat penguasa penciptaan ketika mereka menciptakan segala sesuatu di dunia.
Mereka menciptakan alam dan memodifikasinya, membangun gunung dan lembah, serta sungai dan aliran, dan mereka berjalan di laut dan di awan. Dia bisa merasakan keadaan pikiran mereka ketika mereka melakukan hal-hal ini. Mereka memiliki pemahaman unik tentang alam semesta dan alam, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan semua alam. Dia bahkan mengalami perasaan Tuan Penciptaan ketika mereka dibunuh di medan perang. Drum gemuruh dan kilat, darah mendidih mereka, dia merasakan segalanya. Dia merasakan bagaimana para master penciptaan menghancurkan segalanya sampai sepenuh hati mereka dalam panasnya pertempuran, menghasut kegembiraan di dalam yang membuat mereka haus darah untuk bertempur. Dia bahkan merasakan kondisi pikiran mereka yang indah untuk menciptakan dunia yang indah. Mereka dapat memvisualisasikan dan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, atau bahkan bunga yang paling indah. Mereka bahkan bisa dengan hati-hati mengukir tanda formasi paling rumit pada bunga mereka. Dia merasakan suka dan duka mereka. Perselisihan internal yang mereka alami, kematian sesama tuan ciptaan mereka, akhir kehidupan, atau bahkan layunya bunga membuat mereka sedih. Kesedihan seperti itu membuat makhluk raksasa ini meneteskan air mata. Visualisasi dan kreasi adalah normal bagi mereka. Hal yang sama bisa dikatakan tentang perang, kehancuran, dan pembantaian. Dia bisa merasakan pemahaman mereka tentang kesadaran dan ciptaan. Segala macam informasi membanjiri otaknya dan membentuk beragam pengetahuan. Qin Mu merasa bahwa dia telah hidup dan menyaksikan miliaran tahun dalam sekejap itu. Dia melihat naik turunnya peradaban. Dia masih dia, tetapi dia menyaksikan terlalu banyak hal dan memperoleh banyak pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran seni ilahi. Raja Ilahi Lang Weo berdiri di sisinya dan merasa iri melihat banjir cahaya dunia roh leluhur ke jantung alis Qin Mu. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, cahaya yang membanjiri Qin Mu meredup, dan pemberian pengetahuan berakhir. Dunia roh leluhur menjadi tenang kembali. 27 leluhur roh tetap dalam lampu merah, tidak bergerak saat mereka menatap Qin Mu. Cahaya di jantung alis Qin Mu menghilang, namun dia tidak bangun. Tiba-tiba, mata ketiganya menjadi cerah, dan cahaya yang terbentuk kesadarannya tumbuh dalam kecerahan. Mereka juga merasakan gelombang ki vital yang kuat datang dari tubuh Qin Mu. Ki dan kesadaran vitalnya berpotongan dan menyatu. Di bawah kaki Qin Mu, alam harta karun embrio roh tiba-tiba dibuka. Langit berbintang naik dan menutupi ribuan mil dari dunia roh leluhur, dan bintang-bintang bergerak sesuai dengan orbit unik mereka untuk membentuk galaksi. Galaksi mengalir di samping Raja Ilahi Lang Weo dan 27 leluhur roh sebelum berkumpul untuk membentuk langit. Adipati surga dengan fitur Qin Mu muncul di langit. Pohon primordial hijau menghiasi langit menuju galaksi. Di bawah diagram Taiji dari Spirit Embryo Divine Treasure adalah kegelapan murni. Itu Youdu, dan kedalamannya tak terukur. Diagram Taiji diputar, dan istana surgawi diatur dalam semacam gangguan yang indah. Mereka melayang di atas langit dan bawah tanah. Beberapa ada di diagram Taiji. Raja Ilahi Lang Weo dan 27 leluhur roh melihat penampakan dewa-dewa kuno. Dalam posisi dan tugas mereka sendiri, mereka menjaga harta ilahi Qin Mu secara serempak. Raja Ilahi Lang Weo tampak terkejut. Harta ilahi dan istana surgawi yang ditampilkan Qin Mu mencabut pemahamannya tentang harta ilahi dan sistem penanaman istana celestial. Harta ilahi Qin Mu termasuk istana celestialnya. Ini benar-benar berbeda dibandingkan dengan para dewa desa Riang. Istana surgawi dewa-dewa desa Riang bersandar pada harta ilahi mereka. Selain itu, Qin Mu hanya memiliki satu harta ilahi, sedangkan orang-orang di desa Riang memiliki 7. Hal aneh lainnya adalah bagaimana Qin Mu memiliki jumlah istana langit yang salah. Kebanyakan dewa di desa Riang hanya memiliki satu istana surgawi, tetapi Qin Mu memiliki 14, meskipun kebanyakan dari mereka tidak lengkap. Sementara itu, dalam Spirit Embryo Divine Treasure Qin Mu, istana langit ke-15 sedang dibangun dengan cepat. Membuka istana celestial. Pandangan Raja Ilahi Lang Wu melintas ketika dia dengan hati-hati mengamati bagaimana Qin Mu membuka istana surgawi baru ini. Dia berpikir, mungkin ini berguna bagi kita. Banyak dari kita yang mati untuk membuka kesadaran istana surgawi kalau begitu. Apa yang dia lakukan, Raja Ilahi? Tanya leluhur roh melalui kesadarannya. Raja Ilahi Lang Weo dengan hati-hati mengukur istana langit yang sedang dibuka Qin Mu dan menjawab, dia memahami teknik kesadaran pada tingkat tahta kaisar. Itu harus menjadi kesadaran agung tertinggi Kaisar Agung Kaisar? Dia terkejut. Qin Mu sedang memodifikasi kesadaran agung Kaisar Agung. Betapa beraninya dia. Namun, dia tidak tahu bahwa kesadaran agung yang melingkupi yang diperoleh Qin Mu tidak lengkap. Itu tidak memiliki beberapa teknik harta karun ilahi dan juga tidak memiliki banyak teknik kerajaan langit yang mencegah Qin Mu dari membentuk istana kesadaran surgawi. Sekarang setelah ia memperoleh para master pengetahuan penciptaan, pengetahuannya tentang kesadaran begitu mendalam sehingga tidak bisa disaingi. Kaisar besar mungkin memiliki pengetahuan yang sadar akan kualitas yang lebih tinggi, tetapi ia akan memiliki lebih sedikit dari itu.
Dengan pengetahuan ini, Qin Mu sekarang bisa secara alami menebus bagian yang tidak lengkap dari kesadaran agung yang menyeluruh. Bagaimanapun, Grand Emperor adalah pembuka teknik ini. Qin Mu hanya menambal di lubang, yang tidak merepotkan. Istana surgawi kesadaran agung-agung yang memayungi ini memancarkan aura yang semakin padat yang menekan istana-istana celestial lainnya. Namun, istana celestial utama Qin Mu tetap cukup luas untuk menekan aura celestial agung kesadaran agung tertinggi di bawahnya, mencegahnya menjadi istana celestial utama. Setelah pembentukan istana celestial kesadaran agung Grand Overarching, aura Qin Mu tumbuh dalam kemegahan lagi. Namun, perubahan itu masih terjadi. Raja Ilahi Lang Weo dan leluhur roh 27 merasakan aura yang luar biasa memancar darinya. Mereka sepertinya telah mendengar irama yang luar biasa yang adalah gema Dao. Qin Mu tersenyum dan tampaknya memasuki keadaan yang luar biasa tak terkatakan. Dia melepaskan seni ilahi, dan ritme Dao menjadi lompatan not musik di antara telapak tangannya. Qi dan kesadaran vitalnya menyatu, dan para master pengetahuan penciptaan dan pemahamannya sendiri tentang jalan, keterampilan, dan seni ilahi menjadi ranah Dao. Memasuki jalan melalui seni ilahi. Kesadaran ilahi seni dan jalur vital Qi, keterampilan, dan seni ilahi sempurna menyatu bersama pada saat ini. Surga pertama memasuki jalan melalui kesadaran terbentuk. Dia mengangkat telapak tangannya, dan Qi vital serta kesadarannya menjadi 49 langit surgawi ketika telapak tangan naik ke langit dan menutupi dunia. Kesadarannya menjadi 31 surga Dao Yuandu. Meskipun langit bulat, surgawi Dao, dan Dao besar Yuandu termasuk dalam sistem yang berbeda, mereka dapat bergabung bersama dengan sempurna di bawah fasilitasi kesadaran dan Qi vital. Tempat di mana Great Daos of Heaven dan Earth yang berbeda bergabung membentuk kurva indah yang halus di semua sisi. 4 wajah dewa dan iblis yang berbeda muncul di 4 sisinya. Mereka marah, senang, tertekan, atau gembira. Ini adalah surga pertama dari seni ilahinya, 4 jejak langit dan bumi. Qin Mu masih tidak bisa merasa santai meskipun membentuk cara hebat memasuki jalan melalui seni ilahi. Seni ilahi lainnya segera meledak. Dia masih memahami jalan ketika surga kedua memasuki jalan dengan seni ilahi terbentuk. Sebuah pintu terbentuk di belakangnya, menghubungkan langit dan bumi, 64 Youdu Great Dao, dan 49 Heavenly Dao untuk membentuk seni ilahi yang unik. Pintu ini berbeda dari pengaruh gerbang surga. Gerbang surga pengaruh menghubungkan Youdu dan surga. Itu tidak terhubung ke Suandu. Pintunya, sebagai perbandingan, adalah seni ilahi yang dibentuk dengan menggabungkan Suandu, 49 Heavenly Dao, dan Youdu 64 Great Dao. Surga kedua, pintu surgawi dari langit dan bumi. Dia masih tidak bisa bersantai meskipun mengerahkan seni ilahinya. Dia ingin menunjukkan semua pemahamannya. Surga ketiga memasuki jalan dengan seni ilahi terbentuk, dan sungai celestial memiliki pandangan dari 4 kutub. Surga ketiga masih belum bisa menampilkan basis pengetahuannya dengan baik. Sama seperti Qin Mu hendak memahami surga keempat, penyelesaian surgawi Grand Overarching selesai. Dia pergi ke dunia mistik memahami jalan dan tanpa sadar memahami surga kelima, keenam, dan ketujuh memasuki jalan dengan seni ilahi. Raja Ilahi Lang Weo dan leluhur 27 roh menyaksikan pemandangan itu dengan terkejut. Mereka terkejut. Mereka tahu bahwa basis pengetahuan dunia roh leluhur tidak cukup bagi Qin Mu untuk memahami begitu banyak cara memasuki jalan dengan seni ilahi. Paling-paling, ia bisa memahami kesadaran seni ilahi, yang memungkinkannya memasuki jalan dengan cara itu. Adapun berapa banyak surga memasuki jalan dengan kesadaran, itu tergantung pada tingkat pemahaman Qin Mu. Tanpa diduga, Qin Mu menyembunyikan rune Great Dao dari dewa-dewa kuno yang Dao Sekte dari langit surgawi telah terakumulasi selama jutaan tahun. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami semua rune Dao besar dari para dewa kuno, atau menggunakan kanon komputasi molekul tertinggi untuk menyelesaikan semuanya, dia telah mengumpulkan pengetahuan sebanyak di bidang ini seperti dunia roh leluhur. Dia menggabungkan Qi dan kesadaran vitalnya ke dalam satu tubuh pengetahuan. Itu mirip dengan semburan deras ke depan, membasahi segala sesuatu di jalurnya. Akhirnya, Qin Mu terbangun dari memasuki jalan ketika dia membuka surga ke-8 memasuki jalan dengan seni ilahi. Basis pengetahuannya belum habis, tetapi dia telah mencapai hambatan dalam kombinasi kesadarannya dan rune Great Dao. 8 surga seni ilahi, Qin Mu linglung dan memiliki beberapa keraguan. Untuk waktu yang lama, dia telah mencoba memasuki jalan melalui seni ilahi tetapi akhirnya tidak berhasil. Untuk memasuki jalan melalui seni ilahi, seseorang perlu memiliki pemahaman yang luar biasa dalam mantra dan seni ilahi. Dia, bagaimanapun, digunakan untuk mengarahkan arah umum reformasi perdamaian abadi, dan pekerjaan yang lebih teliti sering diserahkan kepada orang lain. Roh leluhur berkata, kami awalnya mengira kamu akan secara langsung mencapai 18 surga memasuki jalan. Kami tidak menyangka hanya 8. Sisa-sisa roh leluhur raksasa setuju dan mengangguk. 18 surga akan dianggap lebih tepat. 8 dianggap agak rendah. Memang,
sebagai bayi suci ras kita, secara alami kau adalah bakat yang tiada taranya. 8 surga agak rendah. Qin Mu berhenti berbicara, wajahnya hitam seperti besi. Roh leluhur menghiburnya, tidak terlalu buruk mencapai 8 surga. Pada akhirnya, Anda telah memasuki jalan. Bayi suci, tidak perlu mengingatnya. Dibandingkan dengan Tuan Penciptaan biasa, Anda telah melakukannya dengan baik. Arwah leluhur lainnya berkata berturut-turut, selama bayi suci terus bekerja keras, ia dapat menebus kurangnya bakat alaminya. Tidak apa-apa menjadi sedikit bodoh. Ketika seekor burung pipit yang lambat memulai awal, mencapai hal-hal besar masih mungkin. Raja Ilahi Lang Weo tersenyum ambigu pada roh leluhur ini dan batuk. Saat itulah mereka berhenti menyerangnya dan membiarkannya pergi. Qin Mu membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada roh leluhur. Dia berkata, saya telah menerima kebijaksanaan dari para ahli penciptaan. Oleh karena itu, saya akan mencoba yang terbaik untuk bekerja demi kesejahteraan para ahli penciptaan. Arwah leluhur mengembalikan kesopanannya dan berkata, bayi suci, jangan lupakan janji yang Anda buat hari ini, segera pulihkan kedamaian ke dunia paramita dan kekosongan besar. Anda bisa pergi sekarang. Aku tidak akan melupakan apa yang telah aku janjikan. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh. Arwah leluhur memudar menjadi cahaya merah dunia roh leluhur, satu demi satu. Kesadaran mereka terus bergetar ambigu. Semuanya baik tentang bayi suci, kecuali dia sedikit bodoh. 8 surga, diam. Apakah kamu tidak mendengar batuk Raja Ilahi? Dia ingin kita berhenti menyerangnya. Dia sudah sangat kesal. Ekspresi Qin Mu semakin buruk. Raja Ilahi Lang Weo mengerutkan bibirnya saat dia berusaha menahan tawanya. Dia kemudian merendahkan suaranya dan berkata, kamu tidak harus mendengarkan sampah mereka. 8 surga seni ilahi dianggap luar biasa. Mereka bertindak seperti itu karena mereka melihat betapa mudahnya Anda memasuki jalan. Sebenarnya, ras saya tidak terampil memasuki jalur, dan mereka belum mampu mencapai tingkat kemahiran ini di masa lalu. Anda harus mengerti, bahkan pencuri itu Qin Ye hanya mampu mencapai 33 surga memasuki jalan. Qin Mu berkata dengan kesal, aku tahu mereka cemburu padaku. Itu sebabnya saya tidak terpengaruh oleh kata-kata mereka. Aku adalah tubuh Tuan, mampu bertarung melawan 10 pendiri kaisar secara langsung. Meskipun dia mengatakan ini, dia tampak tidak percaya diri. Raja Ilahi Lang Weo membawanya dan terbang ke arah luar dunia roh leluhur. Tiba-tiba, Qin Mu teringat sesuatu dan buru-buru berkata, apakah roh leluhur yang datang dengan 3 ramalan tidak di dunia roh leluhur? Mengapa saya tidak melihatnya? Raja Ilahi Lang Weo ragu-ragu beberapa saat sebelum memutuskan untuk mati setelah dia membawa kembali ketiga ramalan itu. Meskipun kami mengumpulkan kesadarannya dan menyimpannya di dunia roh leluhur, kesadarannya berantakan dan tidak memiliki pikiran yang lengkap. Karenanya, dunia roh leluhur diatur oleh 27 arwah leluhur. Qin Mu bertanya, bisakah aku melihatnya? Raja Ilahi Lang Weo ragu-ragu untuk beberapa waktu sebelum berkata, kesadarannya dalam keadaan kacau. Bahkan jika Anda melihatnya, itu akan sia-sia. Namun, karena dia adalah orang yang membebaskan ketiga nubuat itu, Anda yang menjadi bayi suci dari nubuat ketiga harus bertemu dengannya. Dia membawa Qin Mu ke bagian lain dari dunia roh leluhur. Tidak ada demarkasi utara, selatan, timur, dan barat. Juga, tidak ada perbedaan antara naik atau turun. Ini benar-benar tempat yang luas dan tidak terbatas. Qin Mu tidak tahu bagaimana dia menentukan posisinya. Kesadaran dan pikiran roh leluhur yang menyelamatkan ketiga ramalan itu memang berantakan. Guru ciptaan lain dapat membentuk kesadaran dan pikiran mereka menjadi tubuh berbentuk cahaya yang mengalir. Baginya, mereka bertabrakan dengan sembarangan. Beberapa digumpal menjadi gumpalan simpul, tampak seperti bola wol yang tak terhitung jumlahnya terjerat menjadi satu. Sungguh pemandangan yang aneh. Qin Mu berdiri di depan roh leluhur ini. Cahaya yang dipancarkan oleh pikiran tidak teratur, memancarkan segala macam warna yang berbeda. Ini berarti bahwa pikirannya dalam keadaan kacau. Di lautan cahaya, Qin Mu melihat gambar yang menyala dan menghilang seketika. Pikiran roh leluhur ini terlalu tidak menentu. Gambar-gambar ini dibengkokkan, sehingga sulit untuk memahami apa artinya. Apakah benar ada seseorang yang bisa meramalkan masa depan? Qin Mu sedikit tersesat. Raja Ilahi Lang Weo berkata, Dia berkata dengan lembut, Senior, bayi suci yang Anda nubuatkan ada di sini untuk mengunjungi Anda. Saat dia berhenti berbicara, cahaya dari pikiran roh leluhur itu tiba-tiba menghilang dan menjadi sangat tenang. Roh Qin Mu sangat terbangun saat dia berkata, Senior, saya bayi suci yang dinubuatkan. Bisakah kamu mendengarku? Saya ingin tahu bagaimana Anda bisa meramalkan ramalan yang akurat. Apakah Anda dapat berbagi? Raja Ilahi Lang Weo memiliki tatapan aneh saat dia meliriknya. Orang ini tidak ada di sana untuk mengunjungi senior ini. Dia ada di sana untuk belajar bagaimana dia berhasil mendapatkan ramalannya. Pemikiran bayi suci jelas berbeda dari orang normal.
Apakah itu karena dia memiliki struktur otak yang berbeda? Dia melirik kepala Qin Mu saat dia berpikir pelan pada dirinya sendiri. Ada beberapa kilatan cahaya di antara pikiran roh leluhur itu, tetapi frekuensinya jauh lebih rendah sekarang. Kesadarannya berdesir. Bayi suci, Raja Ilahi Lang Weo sangat senang. Roh leluhur sebenarnya mengucapkan kata-kata yang lengkap. Apakah dia akan mendapatkan kembali kejelasannya tiba-tiba? Kesadaran Qin Mu beriak dan terhubung dengan kesadaran roh leluhur itu. Ya, ini aku, bayi suci dalam ramalan ketigamu. Senior, ketiga ramalanmu menjadi kenyataan. Bisakah Anda ceritakan bagaimana Anda dan arwah leluhur para penguasa ciptaan leluhur berhasil mendapatkan ketiga ramalan ini? Bagaimana mereka tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Saat roh leluhur menyentuh kesadarannya, cahaya dari pikirannya yang kacau tiba-tiba meledak. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas liar di antara pikirannya, tampak sangat gelisah. Dari koneksi kesadaran mereka, Qin Mu merasakan suara agung yang penuh amarah. Jadi, itu kamu? Qin Mu tertegun. Bagaimana dengan saya? Dalam benaknya, dia melihat seorang master penciptaan yang besar, tinggi, dan muda dengan sepotong batu primordium agung yang tertanam di jantung alisnya. Wajah master penciptaan itu masih terlihat seperti anak kecil, jadi dia seharusnya tidak terlalu tua. Sedangkan untuk tubuhnya, itu sangat berotot. Dari fitur-fiturnya, dia sudah menjadi pria tampan dari para master ras penciptaan. Apakah kamu tidak mengenali saya? Saya Luo Xiao. Pikiran roh leluhur itu semakin marah dan berantakan. Pikiran dan kesadaran yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah Qin Mu. Anda berbohong kepada saya? Anda telah berbohong kepada saya. Ketika Raja Ilahi Lang Weo melihat ini, dia ketakutan. Dia dengan cepat bergegas ke depan untuk memutuskan koneksi kesadaran mereka, lalu meraih Qin Mu di tangannya saat dia terbang, berkata, dia sudah gila lagi. Pikiran roh leluhur ini berada dalam kekacauan total. Dalam istilahmu, dia sebagus orang gila. Ayo pergi. Dia, bersama dengan Qin Mu, melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Di belakang mereka, pikiran roh leluhur Luo Xiao tampak seperti bola berantakan yang tak terhitung jumlahnya dari benang kusut, melambaikan tentakel yang menari dan bersinar dengan cerah. Tentakel menerjang ke arah mereka seolah-olah mereka ingin mengambilnya, jelas sangat marah. Qin Mu tidak pernah dikejar oleh bola-bola benang yang tak terhitung sebelumnya. Raja Ilahi Lang Weo mengerutkan kening dan berkata, dia sering turun ke dalam kegilaan. Pikirannya sudah sangat berantakan. Sekarang, ini lebih buruk. Aku bisa menaklukkannya, tapi akhirnya aku akan menyakitinya juga. Menghindarinya adalah pilihan yang lebih baik. Pikiran Qin Mu meledak. Dia berbalik dan melihat benang-benang pikiran yang dikirim Luo Xiao untuk membunuhnya dan berpikir, apa yang dia katakan sebelumnya, apa artinya? Mungkinkah kita pernah bertemu sebelumnya dan aku berbohong padanya? Hehe, bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas seseorang dari sejuta tahun yang lalu. Pikiran roh leluhur Luo Xiao mengejarnya dengan marah dan marah. Namun, Raja Ilahi Lang Weo jauh lebih cepat. Segera, dia berhasil mengusirnya, dan dia terbang keluar dari dunia roh leluhur. Tutup dunia roh leluhur segera. Saat Raja Ilahi Lang Weo keluar, kesadarannya berdenyut, mengirimkan pesannya ke seluruh klan Xiu. Para pemimpin, penatua, dan jutaan penguasa penciptaan semua ras yang berbeda segera menghentikan persembahan korban mereka. Sinar cahaya memendek dari langit ke altar pengorbanan, dan mata yang tampak seperti milik seorang wanita cantik juga berangsur-angsur menjadi kabur dan kabur sampai akhirnya menghilang. Qin Mu mengangkat kepalanya dan melihat bahwa ketika dunia roh leluhur menghilang, pikiran roh leluhur Luo Xiao menabrak penghalang dan berusaha menggali melalui. Itu bagus bahwa dia lebih lambat satu langkah dan tidak berhasil menembus dunia roh leluhur. Ini pertama kalinya kita bertemu. Kami tidak punya dendam yang mendalam, jadi mengapa dia harus mengejar saya dengan begitu giat? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Dia merasa sangat bingung. Raja Ilahi Lang Weo tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya juga. Dia menghela nafas dan berkata, dia benar-benar sudah gila. Dia dan Qin Mu turun perlahan, mendarat di atas altar pengorbanan tertinggi. Kesadarannya berubah menjadi suara yang keras dan jelas, memproyeksikan melintasi tanah. Dia berkata, bayi suci telah menerima persetujuan nenek moyang kita dan telah dianugerahi warisan leluhur kita. Dia sekarang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang tak terbatas dan akan memimpin ras kita menuju kemuliaan. Wajah Qin Mu merah ketika ia mengangkat kedua tangannya untuk melambai pada jutaan tuan penciptaan. Di bawah, sorakan memekakkan telinga terdengar. Para ahli penciptaan diliputi dengan emosi. Darah di dada mereka mendidih dengan gembira ketika mereka memvisualisasikan penampakan aneh yang tak terhitung jumlahnya dalam perayaan. Raja Ilahi Lang Weo memandangi kerumunan orang ramai yang bergembira di bawah. Kesadarannya perlahan bergetar saat dia berkata kepada Qin Mu, jika kamu mengecewakan rasku, aku pasti akan membunuhmu tanpa ampun. Qin Mu tersenyum tipis dan berkata, Raja Ilahi, saya sekarang adalah penguasa penciptaan. Apakah saya akan mengkhianati ras saya sendiri?
Apakah kamu percaya aku? Raja Ilahi Lang Weo memandangi matanya yang jernih. Setelah beberapa waktu, dia mengungkapkan senyum yang memikat Qin Mu. Aku percaya padamu, katanya lembut.